Bab 301, perjalanannya sudah lebih dari setengah jalan. Tentu saja, di mata Xiaya, Xiling, dan Miers, pertarungan antara Laon dan Goku adalah permainan anak-anak. Setiap kali Laon dan Goku bentrok, mereka tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Melihat Goku secara bertahap didorong ke sudut, Xiaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, pertempuran akan segera berakhir. Hasil dari pertempuran ini sebenarnya sudah ditentukan sejak lama. Terlebih lagi, setelah bertarung sekian lama, Blonde Laon kehilangan kesabarannya. Benar saja, setelah beberapa saat, serangan Blonde Laon menjadi lebih cepat dan ganas. Serangan Blonde Laon, yang halus seperti ranting pohon willow yang bergoyang tertiup angin, kini telah berubah menjadi hembusan angin kencang dalam sekejap mata. Dalam sekejap, serangan peluncuran berambut pirang menjadi cepat, ganas, dan menindas. Mengangkat kakinya, bergerak ke seberang, mengayunkan tinjunya dan menyerang, tindakan sederhana ini menyatu, dengan cepat menyebabkan Goku tidak dapat bertahan. Bang! Tiba-tiba, Goku terlempar dengan tendangan kuat dan jatuh ke sudut halaman. Dinding granit segera tenggelam ke dalam, membentuk retakan padat seperti jaring. Goku, kamu baik-baik saja. Bulma berteriak gugup dan bergegas ke depan untuk membantunya berdiri. Goku memijat bagian punggungnya yang terkena pukulan, memamerkan giginya pada Blonde Laon dan berteriak, "Oh, kamu sangat kuat, aku jelas bukan tandinganmu." Goku memiliki sifat yang sederhana, dan dia memahami dirinya dengan jelas, jadi dia tidak shock sama sekali. Kerugian tetaplah kerugian, dan dia akan terus terang mengakuinya jika kalah. Hal ini menggerakkan Miers. Dibandingkan dengan keterus-terangan Kakarot, setiap kali kalah saat berlatih bersama Xiaya, Miers selalu mencari segala macam alasan untuk membenarkan kekalahannya. Meskipun dia lebih banyak mengamuk, dia sedikit banyak hanya mencari alasan di dalam hatinya. Bulma mendukung Goku dan memeriksa tubuhnya dengan cemas. Melihat memar hitam dan ungu di tubuhnya, dia segera mengeluarkan semprotan penyembuhan dan menyemprotkannya dengan lembut ke bagian tubuhnya yang memar. Semprotan penyembuhan portabel segera bekerja, dan memar di tubuh Goku dengan cepat menghilang. Pada saat ini, Blonde Laon menyeringai dan berjalan mendekat. Dia membungkuk di depan Goku dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Goku, berkata, "Nak, kemampuanmu tidak buruk, tapi aku jauh lebih kuat." Blonde Laon mengangkat dagunya, dalam suasana hati yang cukup baik. Di masa lalu, di planet Hongshan, dia bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa pemuda Saiya, tapi sekarang, dia telah menjatuhkan putra bungsu Bibi Gin, menyebabkan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan rasa pencapaian yang luar biasa. "Luncurkan, kamu benar-benar kuat, dan aku sama sekali bukan lawanmu." Pantas saja kakek berkata bahwa dunia luar sangatlah indah. Saya harus melanjutkan pelatihan, kata Goku riang. Hahaha, aku kuatkan. Blonde Laon sangat senang dengan dirinya sendiri. Bulma, di samping, menggerutu, kalian berdua monster, oke. Penduduk bumi normal tidak sekuat kalian berdua. Segera, dia memfokuskan pandangannya pada bola naga di tangan Miers. Miers mengerti apa yang diinginkan Bulma, jadi dia tersenyum, menyerahkan bola naga bintang 5 dan berkata, bola naga ini sekarang milikmu. Terima kasih. Bulma dengan senang hati mengambil bola naga itu dan, seolah itu adalah harta karun, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian, Xiaya melihat waktu itu, tersenyum dan berkata, ini hampir jam makan siang, jadi apakah kamu ingin tinggal untuk makan malam? Oke, Goku menjawab dengan gembira. Tidak, terima kasih. Namun jawaban Bulma sangat berbeda dengan Goku. Dia dengan sopan menolak undangan berulang kali Xiaya dan yang lainnya untuk tinggal, langsung menarik Goku menjauh dari villa dan dengan cepat bergegas menuju tujuan berikutnya. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini, sarang tuan muda kaya. Melihat Bulma pergi dengan tergesa-gesa seolah dia baru saja melihat monster yang mengerikan, Xiaya menggelengkan kepalanya dan merenung, apakah aku terlihat seperti monster sehingga dia begitu takut padaku? Dia benar-benar kabur setelah mengambil bola naga. Adik celana ketat sangat menarik, Xiling menutup mulutnya dan terkikik. Dia memperlakukanmu seperti tuan muda yang jahat, takut kamu akan merampoknya. Yah, aku hanya ingin mereka tinggal untuk makan siang, desah Xiaya dan berkata. Xiling berbalik dan dengan serius berkata, kekuatan Kakarot sudah sangat tertinggal, jadi bisakah dia benar-benar menjadi Super Saiyan di masa depan? Dia mengungkapkan keraguannya karena kekuatan yang ditunjukkan Goku saat ini. Tentu saja, Xiaya menegaskan. Jangan meremehkan kekuatan Goku saat ini karena ada juga keuntungan dari pertumbuhan kekuatannya yang lambat. Setidaknya pemahamannya terhadap setiap tahapan akan jauh lebih dalam. Pernahkah Anda memperhatikan kepribadiannya yang berpikiran terbuka? Itulah kunci kesuksesannya. Alasan keraguan Xiling adalah karena dia tidak tahu bagaimana kekuatan pertempuran Goku dalam karya aslinya ketika dia pertama kali muncul, terlebih lagi, Goku saat ini jauh lebih kuat dari Goku karya aslinya. Seseorang yang murni seperti Kakarot bisa dikatakan sangat unik di antara orang Saiyan, Xiling berpikir sejenak dan juga setuju. Secara umum, orang Saiyan memiliki sifat kekerasan, baik mereka kuat maupun lemah. Xiling dan Miers relatif cukup rasional. Lingkungan seseorang dapat mempengaruhi kepribadiannya, dan suasana belajar seni bela diri di planet Hongshan jauh lebih baik daripada di planet Vegeta, namun, tidak mungkin untuk memberantasnya secara menyeluruh. Kita bisa menunggu dan melihat, Xiaya tersenyum dan berkata. Dia tidak akan terlalu mencampuri urusan Goku, dan membiarkannya berkembang dengan bebas.
Dia tidak takut mengganggu lintasan pertumbuhan Goku, tapi dia hanya merasa itu tidak perlu. Saat ini, Xiaya telah mencapai ranah kekuatan penuh Super Saiyan, namun menurut kekuatan pertempurannya, levelnya berada di Super Saiyan 2. Dengan kekuatan yang begitu hebat, mengapa dia peduli dengan bumi kecil ini? Terus terang, bumi itu seperti kolam kecil, dan dia tidak peduli. Baginya, panggung sebenarnya adalah seluruh alam semesta 7 dan bahkan seluruh multiverse. Alur cerita yang disebut sebagai karya asli sudah menjadi tidak penting. Itu hanya memberinya kegembiraan bagi orang yang melihatnya tetapi tidak mampu menyentuh hatinya. Mungkin karena levelnya terlalu tinggi sehingga kolam kecil tidak bisa menampungnya, seekor naga. Terlebih lagi, sebelum dia menjadi Super Saiyan, Frieza dan Android adalah puncak yang tidak dapat diatasi di matanya, tetapi saat dia menjadi lebih kuat, pandangannya perlahan-lahan meningkat. Sekarang, Frieza dan Android sudah bukan lawannya, jadi target berikutnya melampaui Majin Buu hingga lawan seperti dewa penghancur yang bahkan lebih kuat, Beerus. Di sisi lain, setelah meninggalkan Villa Xiaya, Bulma dan Goku langsung bergegas menuju tujuan selanjutnya yang tertera di radar Dragon Ball tanpa henti, karena liburan Bulma hanya 1 bulan. Sekarang setengah dari liburannya sudah berakhir, tapi dia masih mengumpulkan 4 bola naga. Waktu mereka sedikit terburu-buru. Namun keberhasilan panen sebelumnya membuat suasana hati Bulma sangat menyenangkan. Tinggal 3 lagi sebelum aku bisa memanggil Shenron, renung Bulma gembira. Goku yang sedang duduk di Flying Nimbus tiba-tiba berkata kepada Bulma, Bulma, permintaan apa yang ingin kamu buat setelah kamu menemukan bola naga? Hihi, aku ingin mencari pacar yang tampan. Bulma terkikik, tenggelam dalam fantasinya. Bulma tenggelam dalam fantasi gadis kecil seusianya, mengatakannya dengan kata-kata kasar, dia adalah orang bodoh yang dilanda cinta. Jika Goku saat ini tidak tahu lebih banyak tentang konsep duniawi dibandingkan dengan Goku di karya aslinya, dengan karakter Bulma, dia mungkin sudah dimanfaatkan oleh seseorang. Perlu diketahui bahwa di masa-masa awal kemunculan Dragon Ball, Bulma berkali-kali dimanfaatkan. Oh, jawab Goku. Goku, bagaimana denganmu? Maukah kamu mengikuti orang tua itu untuk belajar seni bela diri di masa depan? Seni bela diri kakek Master Roshi sangat menakjubkan. Saya masih ingin tumbuh lebih kuat. Memikirkan pertarungannya dengan peluncuran pirang, Goku secara khusus menemukan bahwa masih banyak kekurangan yang dia miliki. Lumayan kalau kamu ingin belajar ilmu bela diri, tapi kamu tidak boleh mempelajari kebiasaan bejat orang tua itu atau aku tidak akan berteman denganmu, kata Bulma sambil mengingat kembali tatapan bejat Master Roshi saat pertama kali mereka bertemu. Perutnya masih penuh api, jadi dia menasihati Goku agar tidak tersesat. Aku tahu. Goku berulang kali mengangguk. Mereka berdua mengobrol, saat hari-hari petualangan mereka berlalu. Alur cerita juga terus mengalami kemajuan. Goku dan Bulma mendapatkan bola naga kelima dari desa pegunungan kecil yang diganggu oleh iblis, dan pada saat yang sama, mereka menangkap seekor babi bernama Olong. Untuk mencegah Olong terus melakukan kejahatan, mereka mengikat Olong dan memberinya pil yang diciptakan Bulma, dan kemudian, mereka membawanya bersama dalam perjalanan. Namun, saat ini Bulma ceroboh dan kehilangan seluruh kotak kapsul Hoi Poi, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengemudikan kereta rumah Olong untuk melanjutkan perjalanan. Menurut arah yang ditunjukkan oleh radar bola naga, tujuan mereka selanjutnya adalah gunung api yang panas terik, dan karena gunung tersebut memiliki gunung berapi bawah tanah yang aktif, terdapat area panas terik seluas 100 li yang mengelilinginya. Bab 302, jika tidak ada takdir, itu belum tentu buruk. Gunung api sangat panas seperti penggorengan, dan saat Bulma dan Goku mendekatinya, sumber air yang melimpah di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, lingkungan menjadi lebih keras, dan suhu meningkat. Pasir kuning dan panas terik memenuhi langit di atas gurun. Tidak ada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, hanya pilar stalagmit berlubang di tengahnya. Lingkungan yang aneh dapat dilihat di mana-mana di Dragon Ball World. Meskipun pilar stalagmit dan bukit tandus yang menonjol ini jarang ditemukan di bumi, namun masih dapat ditemukan di mana-mana. Di sini, Goku bertemu dengan perampok gurun, Yamcha, tapi Yamcha jauh dari lawan Goku dengan kekuatan Goku saat ini. Dengan demikian, Yamcha dikalahkan dalam beberapa detik, dan karena kekuatan yang diungkapkan oleh Goku menutupi pusat perhatian Yamcha, Bulma tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yamcha. Tuan Yamcha, kamu baik-baik saja. Setelah Goku dan yang lainnya pergi, Puar terbang dan mencoba membantu Yamcha berdiri. Batuk. Aku baik-baik saja. Saya tidak berpikir bocah itu akan sekuat itu. Aku benar-benar ceroboh. Yamcha terbatuk dan berseru. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Menyerahkan target itu. Puar bertanya dengan cemas. Yamcha membawa pedang besar di bahunya sambil berkata dengan kejam, saya adalah bandit gurun Yamcha. Betapa mudahnya aku menyerah. Puar, kita harus mengikuti mereka dengan cermat dan merampok uang dan kapsul Hoi Poi mereka. Oke, Puar mengangguk, lalu dua tuan dan pelayan mulai mengikuti mereka. Selanjutnya, Bulma dan yang lainnya tiba di gunung api dengan sangat lancar, dengan Yamcha mengikuti dari belakang. Saat mereka melihat gunung api yang dikelilingi kobaran api, baik Goku maupun Bulma sama-sama terkejut. Saat Raja Sapi Gunung Api melihat Nimbus terbang, dia mengatur perjodohan dengan Goku. Tak lama kemudian, dia juga mengetahui bahwa Goku adalah cucu dari kakak laki-lakinya, Gohan. Jika saya memiliki penggemar banso dari Master Seni Bela Diri, saya pasti bisa memadamkan api besar.
Mengenakan pakaian umum, katanya dengan hormat. Meskipun Ox King terlihat galak dan mengintimidasi, dia bukanlah orang jahat. Dia juga sangat mengagumi Guru Rossi. Saat ini, dia seperti NPC yang memajukan perkembangan jalan cerita. Apakah akan baik-baik saja selama api besarnya padam? Goku bertanya. Ya, Raja Kerbau menegaskan. Serahkan padaku, kata Goku sambil melompat turun dari Flying Nimbus, menepuk dadanya, lalu mulai memadatkan ki sambil menghadap kastil yang terbakar. Melihat pergerakan Goku, Olong bertanya dengan heran, apa yang Goku lakukan? Mungkinkah dia ingin memadamkan api besar itu sendirian? Bulma menamparkan kepala Olong dan memarahi, mengapa kamu banyak bicara? Perhatikan saja baik-baik. Setelah itu, dia menatap Goku dengan serius. Berbeda dengan karya aslinya, meskipun Goku masih hanyalah seorang adik di mata Bulma, dia jelas lebih percaya padanya. Goku dengan tenang berdiri di kaki gunung api. Dia menahan napas dan berkonsentrasi dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, aura yang mengesankan di sekujur tubuhnya menjadi kuat dan mendominasi. Dia perlahan-lahan mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya, membuka jari-jarinya, dan kemudian perlahan-lahan mulai menutupnya, dengan asumsi gerakan awal Kamehameha. Goku menutup telapak tangannya dan memindahkannya ke pinggangnya, dan saat topan mulai beredar, aura kuat berkumpul di antara telapak tangannya, dan itu mulai memancarkan panas. Semakin banyak energi yang terkumpul di antara telapak tangannya, semakin cepat kuantitasnya berubah menjadi kualitas, karena bersinar dengan kilau biru muda yang mempesona. Pada saat yang sama, perasaan agung muncul, memberikan perasaan seperti mimpi. Pada saat ini, Raja Sapi tiba-tiba berseru, hahaha, inilah keahlian unik Master Seni Bela Diri, Kamehameha. Dia benar-benar layak menjadi cucu kakak laki-laki Gohan, dia tiba-tiba telah mempelajari Kamehameha. Gelombang energi Wukong sangat kuat. Bulma merasa tersanjung, tampak bangga. Adegan ini juga kebetulan dilihat oleh bandit gurun Yamcha dan teman kecilnya, Puar, yang bersembunyi di balik tembok rusak. Mata mereka terbuka lebar ketika tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati mereka. Jadi itu adalah Kamehameha yang legendaris. Brengsek, bocah kecil ini memiliki jurus legendaris, akan lebih sulit lagi untuk mengalahkannya. Yamcha dengan erat mengepalkan tinjunya, dan mengertakkan gigi karena enggan. Petik 2, Semakin banyak energi yang terkumpul di tangan Goku, semakin banyak pancaran bola cahaya yang bersinar seperti matahari. Karena gunung api sangat besar di luar imajinasi, untuk memadamkan seluruh gunung yang terbakar, Goku harus menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia membangun Kamehameha ini untuk waktu yang sangat lama. Saat karakter terakhir diucapkan, sepertinya seluruh energi tiba-tiba berkumpul dan mulai beroperasi. Goku mendorong telapak tangannya, yang diletakkan di pinggangnya, ke depan. Tiba-tiba, gelombang energi yang bersinar dan berkilau menerobos langit, seperti pilar raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Gelombang energi yang kuat, bersinar dengan cahaya biru terang, dengan cepat melesat, dan kemudian disertai dengan topan berbentuk cincin yang mengelilinginya. Energi yang mendidih tersebut segera menyapu segala sesuatu di sekitarnya seperti tornado. Semua orang yang hadir merasakan sakit di mata mereka karena cahaya biru yang indah, memaksa mereka untuk menutup mata. Kemudian, angin bersiul dan tanah bergetar, dan saat bola api besar membubung di atas gunung api, pandangan mereka menjadi kabur. Ketika kekacauan mereda, asap tebal dan aliran udara energi menghilang, dan Bulma serta Yamcha membuka mata mereka dan terkejut menemukan pemandangan yang luar biasa di hadapan mereka. Dalam pandangan kabur mereka, api besar telah padam, dan seluruh gunung api telah lenyap. Seluruh gunung telah hancur. Bulma menatap dengan tatapan kaget. Pada saat ini, citra Goku yang perkasa dan berani mulai mengakar di hatinya, yang tidak mungkin dihilangkan. Ombak besar mau tidak mau muncul di hati kecilnya. Yamcha, yang bersembunyi di pojok sangat ketakutan. Tangannya yang terkepal gemetar saat dia berkata dengan tergagap, monster ini telah menghancurkan seluruh gunung api. Yamcha menggigit giginya saat wajahnya menunjukkan ekspresi garang. Tiba-tiba, seolah-olah menghadap gunung yang megah, dia mendapati dia tidak dapat dijangkau. Sial, aku tidak akan kalah darinya. Setelah itu, Goku dan Bulma mencapai apa yang mereka inginkan dan menemukan bola naga bintang 7 di antara reruntuhan kastil Raja Sapi yang runtuh. Sekarang, hanya bola naga terakhir yang tersisa dalam misi mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Sapi, Bulma dan Goku melanjutkan perjalanan mereka, sementara Yamcha hanya bisa menyerah mengikuti Goku dan yang lainnya dengan keengganan dan kebencian yang ekstrim karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan pihak lain. Dia masih perlu melanjutkan pelatihan, dan mungkin suatu hari nanti, dia akan mengalahkan Goku dengan tangannya sendiri. Tunggu aku, Goku. Aku pasti akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Yamcha bersumpah dalam hatinya. Namun, alur cerita telah menyimpang di sini. Dalam karya aslinya, Goku berjanji untuk menikahi Chi-Chi di masa depan di Gunung Api dan memberikan bayangan untuk pernikahannya di masa depan, tetapi saat ini, karena Putri Raja Kerbau, Chi-Chi, masih bergegas dalam perjalanannya ke Kame House, dia melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Goku. Jadi, pernikahan Goku dan Chi-Chi tidak bisa dibicarakan. Jika si ayah ada di sini, dia pasti akan menghela nafas. Alur ceritanya sudah menyimpang. Awalnya,
dia secara khusus menyembunyikan bola naga di kastil Raja Sapi agar tidak merusak pernikahan antara Goku dan Chi-Chi. Namun rencana Tuhan menggantikan rencana kita, dan sekarang tampaknya hal itu mustahil. Namun, jika dilihat dari sudut lain, hal ini belum tentu berdampak buruk bagi Chi-Chi. Kedua anak muda, Goku dan Chi-Chi, dalam karya aslinya dengan ceroboh setuju untuk menikah dalam keadaan bodoh mereka. Pada awalnya, kesukaan Chi-Chi terhadap Goku mungkin merupakan semacam kekaguman terhadap orang yang kuat, dan seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan menjadi cinta. Pilihan seperti itu mungkin tampak sangat romantis, tetapi harganya juga sangat mahal. Hampir menghabiskan masa muda Chi-Chi di paruh kedua kehidupannya untuk mempertahankan kehidupan yang sulit ini. Goku adalah orang yang tidak mampu menghidupi keluarga. Dia sudah bertekad untuk berlatih, dan semua hal sepele dalam hidup hanya dibebankan pada Chi-Chi saja. Terlebih lagi, belum beberapa tahun berlalu setelah menikah, Goku meninggal karena kedatangan Saiyan. Setelah kembali dari planet Namek, belum genap 3 tahun berlalu dan dia kembali meninggal saat insiden android terjadi. Hanya dalam beberapa tahun, selama Majin Buu Saga, Chi-Chi tiba-tiba tampak menua dan tidak bisa dibandingkan dengan Bulma pada usia yang sama. Bisa dibilang setelah menikah dengan Goku, Chi-Chi bahkan tidak memiliki hidup bahagia selama beberapa tahun. Kalau tidak ada takdir, belum tentu buruk. Namun, jika seseorang bukan seekor ikan, bagaimana mereka bisa mengetahui nikmatnya seekor ikan? Mungkin Chi-Chi di karya aslinya menyukai kehidupan yang membosankan dan sibuk untuk keluarga, seperti ini. Seiring alur cerita yang menyimpang, jalur masa depan sepertinya mengalami perkembangan yang berbeda. Kembali ke cerita kita, setelah mendapatkan bola naga ke-6, Bulma dan Goku bertemu dengan geng kelinci dan mengalahkan mereka. Goku juga bertemu bos pertama dalam alur cerita Dragon Ball, Kaisar Pilaf. Tentu saja, yang disebut bos hanya jika menyangkut alur cerita aslinya, dan untuk Goku saat ini, Pilaf hanyalah karakter kecil, Goku mengirimnya dalam 2 atau 3 detik, dan tidak ada adegan transformasi menjadi kera besar di sel penjara. Bulma, kamu bisa memanggil Shenron sekarang. Goku terkikik sambil memberikan bola naga bintang 4-nya kepada Bulma. Akhirnya, ke-7 bola naga itu dikumpulkan di tangan Bulma. Bab 303, Pemisahan Perjalanan Sementara. Bulma melihat ke-7 bola naga berkilau di tanah dengan ekspresi bersemangat. Dia dengan penuh rasa terima kasih melirik ke arah Goku dan kemudian dengan keras melantunkan mantra untuk memanggil Shenron. Keluarlah, Shenron. Begitu suaranya jatuh, ke-7 bola naga itu tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, saat awan gelap berkumpul di langit, dan kemudian berubah menjadi hitam pekat, menyebabkan sekeliling menjadi kegelapan yang menakutkan. Ah, kenapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Ini adalah pertama kalinya Bulma memanggil Shenron, jadi perubahan menakutkan ini mengejutkannya. Dia menatap ke langit yang sudah berubah menjadi hitam pekat dan merasa ketakutan di dalam hatinya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur ke sisi Goku. Wajah Goku juga berubah muram, dan dia berdiri di depan Bulma sambil memegang tiang listrik seolah sedang menghadapi musuh yang kuat. Di kota kecil yang jauhnya ribuan mil, si ayah sedang memegang cangkir teh dan menyeruput teh. Dia menatap langit yang gelap gulita dan merenung, Goku dan Bulma cukup cepat. Mereka memanggil Shenron begitu cepat. Apakah mereka juga akan menyia-nyiakan permintaan seperti yang mereka lakukan di karya aslinya? Dalam karya aslinya, Shenron dipanggil pada malam hari, tapi sekarang dia dipanggil pada siang hari. Si ayah menduga alur ceritanya mungkin sedikit berubah. Namun, si ayah tidak mengetahui bahwa perubahan jalan cerita berada di luar imajinasinya. Pada saat yang sama, orang-orang di seluruh dunia juga mendiskusikan pembalikan siang dan malam secara tiba-tiba, dan mereka berspekulasi apakah itu adalah gerhana matahari. Gemuruh, gemuruh, petir emas, seperti ular petir yang marah, terus-menerus menyambar dari langit yang gelap, dan kemudian setelah beberapa kali meningkat, dengan raungan naga yang keras bergema di seluruh dunia, sosok hijau Shenron menyerbu menembus awan gelap. Orang-orang yang telah mengumpulkan bola naga, ucapkan keinginanmu. Suara kasar dan nyaring menyebar ke seluruh hutan belantara seperti suara bel. Aura yang mengesankan membuat takut hewan-hewan kecil di sekitarnya hingga bersembunyi. Jadi, Shenron terlihat seperti ini, dia terlihat sangat menakutkan. Seru Bulma. Dia takut dengan aura mengejutkan Shenron dan butuh beberapa saat untuk bereaksi. Shenron, aku ingin mencari pacar yang tampan, tidak, lupakan saja. Saya berharap saya dan keluarga saya sehat selamanya. Bulma hendak membuat permintaan, tapi segera berhenti dan mengubah keinginannya, dia berharap keluarganya sehat. Mungkin di alam bawah sadarnya, dia juga merasa tidak masuk akal jika Shenron memberinya pacar. Keinginanmu sangat mudah. Shenron terdiam beberapa saat, lalu matanya bersinar merah dan keinginan Bulma terkabul. Pada saat yang sama, Bulma merasakan otaknya pulih dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Keinginanmu telah terpenuhi, selamat tinggal. Setelah itu, Shenron membubung ke langit dan kembali berubah menjadi 7 bola naga di udara, bola naga berputar beberapa kali di langit dan terbang menuju berbagai belahan dunia. Bahkan bola bintang 4 Goku pun menghilang. Ah, maaf, Goku. Aku tidak tahu kalau bola naga itu akan terbang setelah Shenron memenuhi keinginannya. Setelah langit kembali cerah, Bulma meletakkan kedua telapak tangannya di depannya dan meminta maaf kepada Goku. Goku menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan menemukan bola naga bintang 4 milik kakek nanti.
Tapi tertulis di dokumen bahwa setelah keinginannya terpenuhi, bola naga baru akan muncul lagi setelah 1 tahun. Bulma menatap Goku dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Tapi Bulma, apakah kamu tidak ingin mencari pacar? Mengapa kamu berubah pikiran pada akhirnya? Goku bertanya dengan heran. Wajah cantik Bulma memerah saat dia berkata dengan malu-malu, awalnya aku berniat melakukannya, tapi tiba-tiba aku merasa tidak ada gunanya melakukannya, atau maksudmu kangen ini takut dia tidak akan menemukan pacar dengan kecantikan alaminya. Bulma sangat cantik, Goku meyakinkannya. Jelas sekali, mata Bulma bagaikan air jernih, dan wajahnya tersenyum seperti bunga persik. Oh dan Goku, nanti kamu akan pergi ke tempat Master Roshi untuk belajar seni bela diri, kan? Saya memperingatkan Anda tidak boleh tertular kebiasaan buruk seperti Tuan Roshi. Aku tahu. Goku mengangguk dan bertanya, Bulma, apakah kamu juga akan kembali? Ya, aku keluar saat aku sedang liburan. Saya harus pergi ke sekolah setelah saya kembali. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang ke kota barat untuk mencari saya. Ketika Anda tiba di kota barat, Anda dapat bertanya kepada siapa saja secara acak, dan Anda akan menemukan rumah saya. Oke, Goku setuju. Setelah itu, Goku dan Bulma pergi ke kota terdekat, dan dia membayar Goku untuk makan enak di restoran keluarga. Hanya suara mangkuk dan sumpit bertabrakan yang terdengar. Segera, meja kecil itu dipenuhi dengan piring-piring setinggi setengah orang. Bulma menangkupkan dagunya dengan tangannya dan memandang Goku yang melahap dirinya sendiri dengan takjub. Dia berpikir dalam hati, jika saya tidak punya cukup uang, dia benar-benar tidak akan mampu membeli makanan. Goku, nafsu makanmu bagus sekali, puji Bulma. Karena saya berlatih seni bela diri, saya bisa memakan dinosaurus utuh saat makan. Kata Goku sambil mengintip keluar dari tumpukan kecil mangkuk dan piring. Bulma memutar matanya dan berkata, itu hanya nafsu makanmu. Saya belum pernah melihat seniman bela diri yang bisa makan seperti Anda. Goku mendengarkan sambil tertawa kecil dan mendesak bos restoran untuk terus menyajikan lebih banyak makanan. Bos restoran hotel terus-menerus menyeka keringat dingin, mendesak dapur untuk segera menyiapkan makanan. Bulma bersandar di sudut meja, menopang dagunya, dan tiba-tiba merasa sangat tertarik. Bocah kecil aneh ini meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Setelah makan sepuasnya, Bulma resmi berpisah dari Goku. Bulma akan kembali ke rumahnya di kota barat, dan Goku pergi ke tempat Master Roshi untuk mempelajari seni bela diri yang lebih mendalam. Goku, kunjungi aku nanti di kota barat. Ini adalah perangkat komunikasi saya, jadi hubungi saya secara rutin di masa mendatang. Bulma menyerahkan alat komunikasi kecil kepada Goku, dan kemudian memasukkan radar bola naga ke tangannya. Aku akan tetap berhubungan. Goku mengangguk dan dengan penasaran mengutak-atik perangkat komunikasi. Setelah itu, anak laki-laki dan perempuan tersebut menjalani kehidupan masing-masing setelah perjalanan yang tidak terlalu lama, namun kenangan menghabiskan 1 bulan bersama telah terukir di benak mereka seperti film yang indah. Di sisi lain bumi, sebuah kota kecil dikelilingi oleh pegunungan tinggi sejauh mata memandang. Di suatu tempat yang jaraknya puluhan kilometer dari kota dan di tengah hutan hijau, pegunungan dan sungai, seorang pemuda jangkung dan tegap sedang duduk tegak di bawah air terjun seperti seorang biksu tua yang sedang duduk bermeditasi, membiarkan derasnya air yang mengalir menerpa tubuhnya. Hualala, arus turbulen mengalir ke tubuhnya, memberikan tekanan besar pada pemuda di bawah air terjun. Tiba-tiba, pemuda itu membuka matanya, dan cahaya listrik yang berkilauan meledak dari matanya. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya yang dipenuhi otot, seketika, energi mendidih, dan derasnya air terjun membeku sesaat. Beberapa detik kemudian, aliran air kembali mengalir dari ketinggian 100 meter. Di sampingnya, seseorang yang pendek melayang di udara, sambil terus-menerus mengendalikan beberapa ratus bongkahan batu di sekitarnya untuk melakukan gerakan teratur. Setelah memperhatikan reaksi pemuda yang berada di bawah air terjun, orang pendek itu tiba-tiba mengarahkan batu seukuran semangka untuk menghantam ke arah air terjun. Bang, 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 sebuah percikan muncul, ketika pemuda di bawah air terjun dengan cepat melancarkan pukulan dan tendangan, menghancurkan seluruh batu. Tianxin, latihanku sudah selesai. Orang pendek yang melayang di udara berkata dan mendarat di tanah, jubah seni bela diri hijau di tubuhnya basah karena air. Tianxin Han mendengus dan melompat keluar dari bawah air terjun. Dia melompat ke pantai dan mengenakan pakaiannya. Kedua orang ini, yang sedang berlatih di dekat air terjun, adalah murid sekolah Bangou, Tianxin Han dan Chiaotzu. Bab 304, di mana alur cerita berubah. 8 tahun lalu, Tianxin Han dikalahkan oleh Blonde Lawn. Setelah itu, dia dan Chiaotzu meninggalkan pengawasan majikannya untuk pergi keluar. Dalam 8 tahun ini, mereka berkeliling dunia dan menantang pusat seni bela diri. Kekuatan mereka terus meningkat dalam proses temper. Hingga saat ini, belum ada ahli bela diri di salah satu pusat pencaksilat yang mampu mengalahkan mereka, sehingga mereka terus mengasah ilmu bela diri mereka di alam liar. Beberapa ikan montok dipukul dengan kerikil, lalu api unggun dinyalakan di samping kolam. Tianxin Han dan Chiaotzu mulai makan malam. Chiaotzu, apakah ada kabar dari pihak guru? Tianxin Han bertanya. Tidak, seharusnya kita melanjutkan latihan kita di luar, jawab Chiaotzu. Apa identitas orang-orang 8 tahun lalu itu? Sudah lama sekali, tapi kenapa kita belum menemukannya?
Tien Xinhan membuang tulang ikan yang menembus lubang kecil di batu. Pertarungan pertamanya dengan Blonde Lawn telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, dan ditambah dengan sikap bungkam saudara laki-laki pamannya, Mercenari Tao, itu semua membuktikan bahwa identitas pihak lain bukanlah hal yang biasa. Namun, dalam beberapa tahun ini, dia dan Xiao Tzu telah menantang banyak sekolah seniman bela diri, tetapi mereka belum menemukan petunjuk apapun. Dengan kekuatan Tien Xinhan saat ini, kecuali beberapa orang seperti Master Rossi, Master Shen, dan Mercenari Tao, akan sulit menemukan lawan yang akan menjadi tandingan dia dan Xiao Tzu. Tidak, bahkan mungkin Tuan Rossi dan yang lainnya bukanlah lawan mereka. Hal ini membuat Tien Xinhan semakin bersemangat untuk bertemu lagi dengan orang-orang itu dan mengalahkan mereka. Tianxin, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tien Xinhan terdiam sesaat dan tiba-tiba menampakkan senyuman jahat. Ayo kita temui Master Rossi yang legendaris. Dia bisa menghancurkan sekolah derek kita selama bertahun-tahun, jadi dia seharusnya bisa memberi kita kejutan yang menyenangkan. Kalau begitu kita akan mencari Tuan Rossi. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Rossi tinggal di sebuah pulau kecil di luar negeri. Pada saat yang sama, gunung api. Ketika Cici kembali dari rumah Kame, 7 atau 8 hari telah berlalu sejak Goku dan Bulma pergi. Tiba-tiba, Cici tercengang saat melihat rumahnya rata dengan tanah. Cici, apakah kamu meminjam Banso Fan dari Master Rossi? Raja Sapi berjalan mendekat sambil membawa batu di bahunya yang dia gunakan untuk membangun kastil baru. Bang, dia melemparkan batu itu ke tanah, menyebabkan batu itu bergetar hebat ketika sebuah lubang besar muncul di atasnya. Dia telah meminta Cici untuk meminjam Banso Fan dari Master Rossi, tapi sekarang tidak ada gunanya. Tidak, Tuan Rossi berkata bahwa dia telah kehilangan kipas Banso. Cici menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling dengan heran dan bertanya, Ayah, apa yang terjadi dengan rumah kita? Bagaimana gunung api menghilang? Raja Sapi tertawa terbahak-bahak, suaranya yang menggelegar sedikit menyakitkan telinga. Ini dilakukan oleh Goku, cucu kakak laki-laki Gohan. Anda tidak tahu ini tetapi Goku secara mengejutkan menggunakan jurus legendaris lelaki tua Master Rossi, Kamehameha. Satu gelombang energi langsung meledakkan seluruh gunung api dan juga memadamkan apinya. Apa, dia meledakkan kastil kita hanya dengan satu gelombang energi? Apakah orang itu begitu kuat? Setelah mendengarkannya, Cici hanya bisa membeku, rasa tidak percaya tertulis di wajahnya. Hehe, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Goku telah sepenuhnya mewarisi ajaran kakak senior Gohan. Jika Tuan Rossi mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang, kata Raja Kerbau Riang. Jadi, seniman bela diri juga bisa melakukan hal seperti itu. Mata Cici berbinar seolah dia baru saja melihat dunia baru. Ayah, aku juga ingin belajar seni bela diri. Apakah Anda bisa mengajari saya? Ox King tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kamu ingin belajar, tentu saja aku bisa mengajarimu. Namun, ayah tidak mempelajari teknik inti Master Rossi, jadi saya tidak bisa mengajarimu banyak. Kalau begitu aku akan pergi mencari Master Rossi dan memintanya mengajariku seni bela diri, tiba-tiba Cici berkata. Dia telah melihat Master Rossi, dewa seni bela diri beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia hanyalah orang tua yang bejat. Dia meragukan kekuatannya, tetapi ketika dia melihat rumahnya dihancurkan oleh keterampilan unik yang dikembangkan olehnya, dia menyadari bahwa Master Rossi mungkin memang lebih terampil daripada penampilannya. Tetapi Tuan Rossi tidak menerima murid selama bertahun-tahun. Raja Sapi sangat senang dengan keinginan putrinya untuk belajar ilmu bela diri. Namun, hanya saja Guru Rossi tidak menerima murid selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak tahu apakah Guru Rossi bersedia mengajari putrinya. Ox King tidak memahami seni bela diri sekolah penyu yang mendalam karena pemahamannya yang buruk. Dalam beberapa tahun, dia hanya bisa mempelajari sedikit pengetahuan dangkal dengan mengandalkan pembelajaran brute force, namun dia menjadi terkenal dalam jarak beberapa ratus mil dari daerah sekitarnya. Jika Cici bisa belajar di bawah bimbingan Master Rossi, maka dengan kecerdasannya, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Bagian tersulitnya adalah bagaimana membuat Master Rossi menerima Cici sebagai muridnya. Raja Sapi khawatir. Ayah, jangan khawatir, aku akan meminta Guru Rossi mengajariku seni bela diri. Memikirkan ekspresi mesum Guru Rossi, Cici tidak percaya bahwa Guru Rossi tidak akan bersedia mengajarinya seni bela diri. Saya harap begitu. Ox King mulai menantikannya di dalam hatinya. Keesokan harinya, Cici mengemasi barang bawaannya dan kemudian bergegas menuju rumah Kame di bawah pengawalan Ox King. Kali ini, Cici tidak mengenakan pakaian aneh yang sama seperti Ultraman. Sebaliknya, dia mengenakan setelan seni bela diri biru dan rambut hitam panjangnya tergerai. Dia tampak sangat lembut dan menggemaskan. Rumah Kame yang dikelilingi air biru, gulungan ombak saling menghantam hingga menimbulkan suara deburan. Sebuah pulau kecil terapung sendirian di sana, seperti perahu yang sepi. Pada hari ini, Goku tiba di rumah Master Rossi dengan Flying Nimbus. Mengenai kedatangan Goku, Master Rossi sudah mempersiapkannya sejak lama. Ketika Goku tiba, dia mengeluarkan kulit penyu tebal dari kamar dan meletakkannya di punggung Goku. Kulit penyu memiliki berat 50 kg. Bagi orang awam, sulit bahkan berjalan dengan benda itu diletakkan di tubuh mereka. Tentu saja, ini bukan apa-apa bagi Goku. Bisa dibilang, Goku sekarang jauh lebih kuat daripada Master Rossi.
Yang kurang darinya hanyalah pengalaman bertempur dan seseorang yang bisa membimbingnya di jalur pelatihannya. Meskipun Tuan Rossi bejat, dia sangat berprinsip. Dari segi pengetahuan teoritis, dia sudah cukup untuk menjadi guru Goku. Saat Goku sedang berlatih di bawah bimbingan Master Rossi, sebuah perahu melayang dari laut yang jauh. Perahu mencapai pantai, dan seorang botak, mengenakan jubah biksu, melompat turun dari perahu. Krilin mengeluarkan banyak majalah asteris dalam upaya untuk mengakui Master Rossi sebagai tuannya. Meskipun Master Rossi sangat menyukai majalah-majalah ini, dia menolak permintaan Krilin dengan kebenaran. Namun, dalam menghadapi permohonan Krilin yang tak henti-hentinya, Master Rossi memberi Krilin kesempatan dan berjanji untuk melatihnya selama dia bisa membawa kembali seorang gadis cantik. Setelah itu, Master Rossi meminta Goku untuk mencari gadis cantik keliling dunia sambil menggendong Krilin di punggungnya. Dalam karya aslinya, Krilin dan Goku menghadirkan kembali peluncuran berambut biru kali ini, sehingga mereka dapat mengakui Master Rossi sebagai Master. Tapi di sini berbeda. Salah satunya adalah Goku telah mengakui Master Rossi sebagai Master, dan yang kedua adalah Laun sekarang tinggal bersama si ayah. Dia tidak mungkin dibawa pergi oleh Goku dan Krilin. Namun keberuntungan Krilin cukup bagus. Meskipun mereka tidak dapat menemukan Laun, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan gadis lain yang sedang dikejar oleh petugas polisi di dekat gurun. Gadis itu memiliki rambut emas dan keriting yang sama dengan peluncuran berambut pirang. Dia mengenakan jas hujan biru yang heroik dan terbuka serta baju besi berwarna merah tua di bahu dan lututnya. Saat itu, gadis tersebut sedang memegang pistol dan berhadapan dengan beberapa petugas polisi. Menyusul suara perkelahian, petugas polisi terpaksa mundur berulang kali karena kalah, dan mereka hanya bisa bersembunyi di balik mobil polisi dan menunggu dukungan. Hahaha, semburan api keluar dari laras senapan. Untuk sesaat, percikan api berterbangan ke segala arah, dan gadis pirang itu tertawa dengan arogan. Angin sepoi-sepoi menyebabkan rambut pirangnya terangkat ke udara, dan bau asap memenuhi udara. Jika si ayah ada di sini, dia pasti akan bertanya pada Laun, apakah orang yang mirip kamu ini benar-benar bukan saudara perempuanmu? Bab 305, menjadi murid. Hei, Goku, apa pendapatmu tentang gadis di bawah itu? Apakah Tuan Rossi akan menyukainya? Flying Nimbus tetap di udara, dan Krilin memutar matanya sambil menunjuk ke arah gadis yang melawan polisi di bawah dan bertanya. Goku memiringkan kepalanya ke samping sambil melihat sejenak dan berkata dengan terkejut, gadis ini terlihat persis sama dengan orang yang kutemui sebelumnya, tapi orang itu jauh lebih kuat dari dia. Goku tidak peduli gadis di bawah ini cantik atau tidak, dia hanya berpikir bahwa seni bela dirinya tidak bagus. Hehe, kalau begitu pilih saja dia. Jika kami bertemu orang yang kuat, kami tidak akan bisa membawa mereka pergi. Pemikiran Krilin sangat fleksibel. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Saat ini, jika mereka membantunya keluar dari masalah, kemungkinan besar dia akan dibawa pergi. Namun, petugas polisi di bawah memiliki senjata, jadi Krilin bermaksud agar Goku mengambil tindakan. Ini juga benar, Goku berpikir sejenak dan menyetujui, lalu dia membawa Krilin dan melompat turun dari Flying Nimbus, berdiri tepat di antara gadis pirang dan polisi. Hei, apakah kamu bodoh? Mereka semua punya senjata, kita akan terbunuh dengan berdiri di sini. Krilin merasa linglung, dia segera menoleh ke arah Goku dan berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka Goku akan membawanya dan langsung melompat di antara kedua sisi. Namun, Goku tersenyum padanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, mereka tidak bisa menyakiti kita. Ini bukan hakmu untuk memutuskan. Krilin tampak menyesal sambil berpikir, jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan berkumpul dengan si idiot ini. Maksudku, mereka benar-benar tidak bisa melukai kita. Sambil mengatakan itu, Goku melambaikan telapak tangannya beberapa kali ke arah peluru yang dengan cepat berkobar di udara. Banyak bayangan setelahnya terlihat dan kemudian puluhan peluru tersangkut di telapak tangannya. Suara peluru yang jatuh ke tanah terdengar. Bahkan pelurunya ditangkap dengan tangan kosong. Entah itu gadis pirang atau petugas polisi itu, mereka semua takut dengan tindakan Goku. Suasana hening, dan kemudian mobil polisi melaju pergi. Beberapa petugas polisi salah mengira bahwa Goku dan Krilin adalah kaki tangan gadis itu, jadi mereka berbalik dan lari ketakutan. Selesai. Krilin tidak menyangka akan sesederhana itu dan agak terkejut. Di saat yang sama, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Goku. Hei, siapa namamu? Kami baru saja menyelamatkanmu, jadi aku akan membawamu pergi. Krilin melangkah maju dan menatap gadis itu sambil berkata. Apa, gadis pirang itu masih belum pulih? Hah, kamu ingin membawaku pergi? Tidak mungkin. Hehe, nona muda, kakakku ini sangat kuat, jadi sebaiknya kamu ikuti kami dengan patuh. Krilin memukul dada Goku dan mengancam. Agar dia menjadi murid guru Rossi, dia siap membawa kembali gadis ini bagaimanapun caranya. Kamu, gadis pirang itu ragu-ragu, sepertinya takut mereka akan menggunakan kekerasan. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkompromi, aku boleh pergi bersamamu, tapi kamu harus menjamin keselamatanku. Oke, melihat bahwa dia telah setuju, Krilin sangat gembira. Namaku Krilin, dan orang di sebelahku bernama Goku. Siapa kamu, dan mengapa polisi mengejarmu? Nama saya Husky. Mereka mengejar saya hanya karena saya mencuri perhiasan dari brankas bos sebuah perusahaan.
Gadis pirang itu mengerutkan bibirnya dengan jijik dan melanjutkan, mereka bahkan tidak berpikir dua kali sebelum berusaha sekuat tenaga untuk menangkapku, tapi bagaimana mereka bisa menangkapku dengan mengandalkan orang-orang tidak berguna ini? Jadi kamu seorang pencuri, teriak Goku. Mata Husky membelalak dan tanpa sadar dia ingin membantah, namun dia ingat bahwa Goku memiliki kemampuan menangkap peluru dengan tangan kosong. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa dia tidak punya cara untuk berdebat, jadi dia berkata, wanita ini adalah pencuri ulung nomor 1 di dunia. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dicuri oleh wanita ini. Kamu masih seorang pencuri, Goku tiba-tiba mengerti dan berkata. Pencuri ulung nomor 1 di dunia. Husky mengoreksinya. Gadis ini secara mengejutkan adalah pencuri utama, Husky, yang muncul di anime selama beberapa episode. Dalam anime, dia disewa oleh tentara pita merah untuk mencuri 2 bola naga yang ditemukan Goku, jadi dia menyamar sebagai peramal muda Arab dan mencoba mendekati Yamcha, Goku, dan lainnya, namun, dia akhirnya diketahui oleh Goku dan dikalahkan. Karena penampilan Husky yang hampir sama persis dengan Blonde Lawn, banyak orang yang salah mengira kalau dia adalah Blonde Lawn. Cukup, entah kamu seorang pencuri atau pencuri ulung nomor 1 di dunia, kamu harus mengikuti kami dan tinggal di rumah kami, dan kamu tidak boleh mencuri apapun, Krillin tertawa terbahak-bahak sambil berkata. Saat dia memikirkan bagaimana dia bisa hidup bersama gadis cantik ketika belajar seni bela diri, dalam hati dia mulai mengagumi pandangan jauh ke depan Guru Roshi. Husky berjuang sejenak, namun pada akhirnya, dia memilih untuk berkompromi dan dengan patuh mengikuti Goku dan Krillin ke Kame House. Di rumah Kame, ketika Master Roshi melihat bahwa Goku dan Krillin benar-benar telah membawa kembali seorang gadis cantik, seluruh tubuhnya tampak memancarkan aura awet muda, dan semangatnya tiba-tiba menjadi lebih muda beberapa tahun. Tentu saja, meskipun Tuan Roshi benar-benar menjadi muda beberapa tahun lagi, dia masih akan menjadi orang tua busuk berusia beberapa ratus tahun. Setelah itu, Master Roshi mengeluarkan baju renang bikini tersebut dan berkata dengan serius bahwa itu adalah pakaian kerja Turtle School, namun dibakar menjadi abu oleh Husky, yang membuatnya cukup malu. Batuk, baiklah. Mulai sekarang, Krillin juga menjadi muridku. Ini adalah kulit penyu untuk dipakai selama pelatihan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa depan, kamu tidak dapat melepasnya tanpa izinku. Master Roshi tidak lagi peduli pada Husky dan berbalik, mengeluarkan kulit penyu dan meletakkannya di punggung Krillin, dan kemudian di bawah bimbingan Master Roshi, Goku dan Krillin memulai langkah pertama pelatihan mereka. Pertama, untuk menentukan kekuatan kedua orang tersebut, Master Roshi meminta mereka masing-masing menunjukkan kekuatan dan kecepatannya, dan kemudian dia menyusun rencana pelatihan sesuai dengan situasi mereka. Meskipun kekuatan pertempuran Master Roshi bukan yang tertinggi di bumi, dia tak tertandingi dalam hal memberikan petunjuk kepada orang-orang untuk pelatihan. Di bawah bimbingan Master Roshi, pelatihan Goku dan Krillin berjalan selangkah demi selangkah dalam urutan yang benar dan melangkah ke jalur yang benar. Sementara Husky tinggal seorang diri di rumah Kame karena merasa bosan. Karena rumah Kame dikelilingi oleh laut, dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia hanya melihat pelatihan Goku dan Krillin. Terkadang dia meniru mereka dan belajar banyak hal. Hingga suatu hari, Raja Sapi datang ke rumah Kame bersama Cici. Tuan Roshi, tolong ajari seni bela diri Cici. Melihat gurunya, Raja Sapi segera berbaring telungkup di tanah, dengan hormat membungkuk kepada Guru Roshi. Itu Raja Sapi, kita bertemu lagi. Gadis kecil yang lucu ini berpakaian sangat indah hari ini. Master Roshi berjalan menuju Cici sambil bersandar pada tongkat, menatap tajam ke arahnya dan berkata. Tuan Roshi, Cici dengan kasar memelototinya dan berkata dengan suara lembut. Suara lembut itu membuat sekujur tubuh Tuan Roshi lemas. Dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung setuju, lumayan, fondasinya cukup bagus. Jika Cici ingin belajar seni bela diri dari saya, dia sangat diterima. Saat ini, Guru Roshi juga telah memikirkannya dengan matang, bagaimanapun, tidak ada perbedaan antara mengajar 2 atau 3 murid, terlebih lagi, dia gadis yang manis. Guru Roshi merasa hidupnya sekali lagi penuh gairah. Terima kasih, Tuan Roshi. Raja Sapi sangat gembira karena putrinya bisa mengakui seorang guru. Tidak apa-apa, Tuan Roshi dengan tenang melambaikan tangannya dan berkata. Halo, saya Cici, Putri Raja Sapi. Apakah kamu Goku, orang yang menghancurkan rumahku? Kali ini, Cici bertanya sambil berjalan menuju Goku. Goku menjawab dengan jujur, pada saat itu, saya menggunakan terlalu banyak tenaga, tetapi jika saya tidak melakukan itu, saya tidak akan mampu memadamkan apinya. Baiklah, tolong beritahu aku di masa depan, kakak senior. Cici mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Goku. Seperti ini, tiba-tiba ada 4 orang lagi di rumah Kame. Master Roshi menyuruh Goku dan Krillin untuk tinggal bersama, sedangkan Cici dan Husky tinggal bersama. Rumah Kame yang kecil menjadi sedikit ramai. Setelah memberikan latihan rutin sederhana kepada Cici, Master Roshi terkejut saat mengetahui bahwa Cici sebenarnya adalah seorang jenius seni bela diri yang langka. Dia dapat dengan cepat memahami banyak hal teoretis setelah menjelaskannya satu kali saja. Bakat terpendamnya lebih tinggi dari Krillin. Namun perlu diketahui bahwa Cici dalam karya aslinya hanya berlatih di bawah bimbingan Ox King selama beberapa tahun dan mampu mencapai hasil yang baik, mencapai 8 besar turnamen seni bela diri dunia ke-23. Jadi, pemahamannya secara alami tidaklah buruk. Namun,
metode pelatihan Cici harus dipertimbangkan dengan cermat, Master Rossi merenung dalam hati. Dulu, semua muridnya adalah laki-laki, namun sekarang, ada murid perempuan. Banyak metode pelatihan yang harus diubah. Coba pikirkan sejenak, jika seorang gadis cantik membawa kulit penyu yang tebal di punggungnya setiap hari, pemandangannya tidak akan terlalu indah. Keesokan harinya, Master Rossi menemukan metode pelatihan baru dan kemudian memberitahu Goku, Krillin, dan Cici. Setelah itu, lokasi pelatihan mereka diubah menjadi kota kecil tidak jauh dari rumah Kame, yang merupakan kota semenanjung tempat si Aya dan yang lainnya tinggal dalam pengasingan. Di tempat indah di mana pulau terhubung dengan kota, Goku dan yang lainnya memulai pelatihan baru mereka. Rutinitas pertama adalah membajak sawah penduduk desa dan mengantarkan susu kepada mereka secara gratis. Tentu saja, mereka semua menggunakan tangan mereka untuk membajak ladang, dan ketika susu dikirimkan, Tuan Rossi secara khusus akan menangkap beberapa binatang untuk mengejar mereka. Kadang-kadang mereka tinggal di kuil di puncak gunung yang menjulang tinggi, memotong kayu bakar dan membawa air. Mereka hidup seperti seorang kuli. Dibandingkan Goku dan Krillin, pelatihan Cici jauh lebih mudah. Di antara batang pohon setebal setengah meter itu berjajar tali-tali tipis. Tali-tali ini dihubungkan satu sama lain hingga membentuk jaring yang besar. Latihan harian Cici adalah bertarung dengan Master Rossi di jaring besar, namun dia tidak boleh terjatuh. Ini adalah program pelatihan yang dikembangkan secara khusus oleh Master Rossi, dan hasil spesifiknya memerlukan verifikasi lebih lanjut. Hari-hari berlalu, dan kekuatan Goku, Krillin, dan Cici berubah tanpa disadari. Tepat pada saat ini, Tien Xinhan dan Chiaotzu dari sekolah derek juga tiba di kota ini. Bab 306, Langit Berbintang yang Bergejolak. Goku dan yang lainnya memulai pelatihan di daerah pinggiran pulau yang dikelilingi oleh laut. Dikatakan sebagai sebuah pulau, namun nyatanya sebagian kecilnya terhubung dengan daratan. Selain beberapa kota perkotaan yang berkembang pesat, banyak juga perbukitan hijau yang menjulang tinggi dan pinggiran kota yang tenang di sini. Pemandangan alam yang begitu megah tertata rapi di sepanjang pegunungan yang menjulang tinggi di tengah pulau, membentuk pemandangan yang serasi dan alami. Suatu hari, di suatu sore yang indah, awan putih seperti permen kapas melayang di langit dan terus berubah bentuk di bawah angin sepoi-sepoi. Villa si Aya, dedaunan hijau subur memanjang dan menghalangi sinar matahari saat bintik-bintik cahaya berjatuhan. Bunga-bunga di sekitar halaman bermekaran, bunga putih, merah, dan ungu sangat indah, memancarkan keharuman yang menyegarkan dan menyenangkan. Di ruang pelatihan, si Aya sedang duduk dengan tenang di tanah di bawah gravitasi yang tidak terlalu kuat, ketika cahaya keemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara mendidih seperti ketel berisi air mendidih, disusul dengan suara ledakan. Kecepatan latihan saya mulai melambat setelah memasuki level Super Saiyan. Si Aya sedikit mengernyit sambil bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia mandi dan berjalan keluar kamar. Siling sedang duduk di bangku kayu kecil di halaman. Ketika dia melihat si Aya keluar, dia menyerahkan komunikator terlipat dan berkata, ini adalah berita dari planet Hongshan. Baru-baru ini, sebuah peradaban bernama Big GT Star melakukan kontak dengan planet Hongshan. Bintang GT besar, si Aya sedikit terkejut mendengar nama ini. Apa tujuan mereka menghubungi planet Hongshan? Si Aya bertanya. Jika ingatannya benar, Big GT Star merupakan peradaban dengan teknologi yang cukup maju, bahkan seluruh bintang induknya telah menjelma menjadi struktur logam. Itu adalah peradaban yang menjelajahi alam semesta. Siling mencibir dan berkata, apalagi yang bisa terjadi? Mereka dengan sia-sia berusaha mendapatkan darah Saiyan dari planet Hongshan. Mungkin mereka ingin mempelajarinya atau apalah. Tapi Charlene sudah dengan tegas menolaknya. Teknologi Big GT Star lebih maju dibandingkan dengan orang Veidaya. Mereka ingin mendapatkan darah Saiyan, jadi bisa dibayangkan apa yang ingin mereka lakukan dengan darah itu. Mereka mungkin bermaksud melakukan eksperimen ilmiah untuk menciptakan Bio Warrior. Tapi bagaimana darah Saiyan bisa diserahkan begitu saja kepada orang lain? Dalam karya aslinya, mereka bisa membuat metakuler, jadi tidak ada yang tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan kali ini. Si Aya memindai secara menyeluruh informasi yang diberikan oleh planet Hongshan dan menemukan bahwa darah Saiyan yang diminta oleh Big GT Star bukanlah darah Saiyan biasa, melainkan darah beberapa kandidat yang berpotensi menjadi Super Saiyan, dan bahkan miliknya, Siling, Miers, dan nama Bardock sesuai dengan persyaratan mereka. Keberanian mereka sangat besar. Mata si Aya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Big GT Star telah dimasukkan dalam daftar hitamnya. Jika Big GT Star ini tidak mendapatkan darah Saiyan dari planet Hongshan dengan cara yang jujur, mungkin mereka akan diam-diam menggunakan metode curang. Beritahu orang-orang Saiyan di luar untuk memperhatikan, dan mintalah para prajurit korps penjaga untuk waspada. Jika mereka memprovokasi kita, langsung hilangkan mereka. Si Aya berkata dengan tegas. Beberapa tahun ini, planet Hongshan selalu berkembang dengan ramah dan damai, yang membuat proses pengembangan planet Hongshan lancar, namun sepertinya banyak orang yang telah melupakan sisi berdarah dari bangsa Saiyan. Jangan lupa, bangsa Saiyan adalah ras pertarungan sejati. Baru-baru ini, orang Saiyan bersikap baik karena planet Hongshan tidak terancam. Namun, jika seseorang berani memendam niat jahat, maka mereka harus membiarkan orang tersebut mengalami kekejaman orang Saiyan. Jika suatu peradaban punya nyali untuk mengulurkan tangan kepada bangsa Saiyan, maka mereka harus bersiap menghadapi kehancuran. Orang Saiyan di planet Hongshan telah mengumpulkan cukup banyak pahala dan tidak takut kehilangan sedikit pun.
Hehe, beberapa regu tempur khusus planet Hongshan telah dibentuk selama bertahun-tahun, tetapi belum memperlihatkan taringnya. Siaya mencibir. Siling memutar matanya dan berkata, saya tahu, dan saya sudah memberi tahu mereka. Saya pikir Big GT Star harus dipantau secepatnya, untuk berjaga-jaga. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan oleh peradaban berteknologi maju ini? Akan sangat buruk jika Bio Warrior lain seperti Sangya muncul. Omong-omong tentang Sangya, bagaimana dia tinggal di planet Hongshan selama beberapa tahun terakhir ini? Apakah dia menghubungi mantan temannya? Dia berperilaku cukup baik. Setiap hari, dia minum anggur dan makan, dan ketika dia punya waktu, dia akan pergi ke planet Meishan untuk membuang bebannya. Namun, wilayah lain di alam semesta telah mengalami bencana. Saya mendengar dari orang-orang patroli galaksi bahwa sekarang, kecuali wilayah timur, rekan Sangya telah menimbulkan kekacauan di wilayah selatan, wilayah barat, dan wilayah utara. Mendengar itu, Siaya tidak bisa menahan tawa. Ini cukup menarik. Orang-orang ini benar-benar ingin menjungkirbalikkan seluruh alam semesta untuk mencari tempat tertutup Bojack. Namun, itu bukan urusan kami, jadi tidak perlu memperhatikan mereka. Apa bedanya jika Bojack lolos dari segel? Dia berada di level bentuk sempurna sel, jadi Siaya tidak perlu mengambil tindakan karena hanya Mei Ling yang bisa menekannya. Saat ini, karakter yang bisa menarik perhatian Siaya setidaknya harus berada di level Super Saiyan 2. Orang lain yang belum mencapai level ini, menurutnya, semuanya seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar dan tidak perlu terlalu mendapat perhatian khusus. Ngomong-ngomong, saya sudah berada di alam Super Saiyan selama 6 tahun, tapi saya masih belum menemukan cara untuk menerobos ke Super Saiyan 2. Memikirkan kekuatannya, Siaya menghela nafas. Dia sudah lama mengkhawatirkan kemacetan Super Saiyan. Sudah lama sejak dia mencapai kekuatan penuh Super Saiyan, tapi dia belum bisa menyentuh ranah Super Saiyan 2. Sepertinya ada selubung yang dipasang di depannya, yang tidak bisa dia tembus. Oh, ngomong-ngomong, Kakarot juga sedang berlatih di pulau ini. Saya bisa merasakan kinya, tiba-tiba Siling berkata dan melanjutkan, ada juga seorang lelaki tua busuk yang membawa cangkang kura-kura di punggungnya. Dia tidak kuat, tapi dia memberi mereka arahan dalam latihan. Siaya tersenyum dan menjawab, orang tua itu adalah Master Rossi, yang dikenal sebagai dewa seni bela diri di bumi. Dia telah menerima petunjuk dari Korin di Menara Korin 300 tahun yang lalu. Oh, jadi dia dipanggil Master Rossi. Tak heran jika ia membawa cangkang kura-kura di punggungnya. Tapi sungguh mengejutkan bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun. Mata Siling yang cerah bersinar dengan cahaya terang, tampak tertarik. Ah, mereka sedang menuju ke tempat kita, tiba-tiba Siling berkata. Pada saat ini, Siling merasakan Ki Goku sedang mendekati tempat mereka. Beberapa menit kemudian, kakek Tuan Rossi, ini adalah tempat yang sudah kuceritakan padamu. Ada seorang saudari bernama Laon di dalam, dan dia sangat kuat. Goku menunjuk ke villa di depan. Master Rossi mengangguk dan ekspresinya berubah serius saat dia merenung, karena dia bisa disebut sangat kuat oleh Goku, maka dia pasti sangat luar biasa. Tuan Rossi mau tidak mau merasa sedikit berharap. Berderak, saat Goku dan yang lainnya mendekati villa, pintu lebar terbuka dengan sendirinya, dan peluncuran berambut biru keluar dari dalam dan menyambut Master Rossi dan yang lainnya, tersenyum sambil berkata, para tamu, silakan ikuti saya masuk. Batuk, kalau begitu kami akan merepotkanmu, kata Tuan Rossi dengan malu-malu. Segera setelah itu, Master Rossi, Goku, Krillin, Chi-Chi, dan Husky mengikuti Laon ke dalam villa dan terpesona oleh pemandangan indah di dalam villa. Saat ini, Tuan Rossi berhenti berjalan seolah-olah dia belum melihat wanita cantik. Dia diam-diam berkata kepada Goku, Goku, apakah dia orang kuat yang kamu sebutkan? Dari langkahnya, dia memang memberikan kesan seorang ahli yang kuat. Peluncuran berambut biru tidak sekuat yang pirang, jadi dia mengungkapkan aura samar yang ditangkap oleh Master Rossi. Goku menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada Master Rossi, kakek Master Rossi, saya tidak berbicara tentang peluncuran ini, melainkan si pirang, yang itu bahkan lebih kuat, dan aku sama sekali bukan lawannya. Sangat kuat, Tuan Rossi terkejut. Dia tahu kekuatan Goku. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti bisa menang melawan Goku. Dia merenung, apakah gadis ini benar-benar kuat? Master Rossi mengelus kacamata hitamnya, merasakan emosi kompleks di hatinya. Kakarot, kamu datang lagi, teriak Siaya ke arah Goku. Saat ini, Laon sudah menyajikan buah-buahan untuk mereka. Kunjungan kali ini sangat menarik. Apa yang tidak terpikirkan oleh Siaya adalah, selain Goku dan Krillin, bahkan Chi-Chi pun mengikuti bersama mereka, dan untuk gadis yang tampak seperti peluncuran pirang, Siaya tidak bisa menebak identitasnya untuk sementara waktu. Menarik, bahkan Chi-Chi juga sepertinya sudah menjadi murid Master Rossi. Alur ceritanya telah berubah, tapi mungkin tidak terlalu buruk. Mulut Siaya membentuk senyuman. Dia teringat percakapannya dengan Bulma di dunia lain. Mungkin di dunia itu Bulma juga menyukai Goku, tapi karena berbagai kombinasi keadaan yang aneh di dunia, mereka melewatkannya. Goku, kenapa orang ini memanggilmu Kakarot? Krillin berbisik. Goku menggelengkan kepalanya dan menjawab, orang ini adalah penguasa tempat ini, dan aku tidak tahu mengapa dia memanggilku Kakarot. Bab 307, Murid Sekolah Keren. Kecurigaan Krillin belum hilang,
tapi dia menyadari bahwa tatapan Siaya tertuju padanya dan Goku untuk beberapa saat, karena itu, dia langsung tertawa karena malu. Saat ini, Miers keluar, dan setelah melihat Husky, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, luncurkan, orang ini bukan adikmu, kan? Bagaimana dia bisa sangat mirip denganmu? Setelah mengatakan itu, Miers mengibaskan rambutnya di ujung hidung Laon. Peluncuran mau tidak mau bersin dan berubah menjadi peluncuran pirang. Siapa kamu? Dan siapa Anda? Peluncuran pirang dan Husky saling melotot, kecuali pakaian dan aksesoris rambut, baik itu kepribadian, pekerjaan, atau bahkan penampilan, keduanya sangat mirip. Salah satunya adalah perampok terkenal, dan yang lainnya adalah pencuri utama nomor 1. Setelah episode kecil itu, Master Roshi mulai serius mempertimbangkan peluncuran pirang. Meski tidak disengaja, Master Roshi tetap merasakan aura seorang ahli darinya, yang ia pancarkan secara sembarangan. Benar saja, seperti yang dikatakan Goku, gadis ini tidak sederhana, gumam Master Roshi. Dia merasa khawatir di dalam hatinya dan tanpa sadar memikirkan asal-usul gadis itu, murid jenius ini telah dilatih oleh sekolah seni bela diri yang mana. Saat ini, Tuan Roshi sangat serius. Begitu dia serius, dia benar-benar memiliki sikap seorang ahli seni bela diri. Temperamen seperti ini yang terpancar dari tulang tidak dapat dipalsukan. Dia pertama kali mengumumkan nama sekolahnya dan kemudian bertanya kepada Laon tentang sekolah seni bela diri miliknya. Saya berasal dari sekolah mana? Ketika saya berumur 8 tahun, saya berlatih di Menara Korin. Saya tinggal di sana selama beberapa tahun. Sedangkan untuk guruku, itu pasti kucing gendut itu, kata Blonde Laon dengan santai dengan sikap acuh tak acuh. Tuan Roshi terkejut dengan kata-katanya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, dia merasa itu sangat masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, jadi, kamu berlatih di tempat Immortal Korin. Ya, siapa lagi yang bisa melatih ahli kuat sepertimu di bumi kecuali Immortal Korin? Peluncuran pirang cemberut. Dia benar-benar ingin memberitahu lelaki tua itu bahwa kucing gendut itu bukan lagi lawannya, tetapi karena mengira lelaki itu telah memujinya sebagai ahli yang kuat, dia merasa cukup baik dan terlalu malas untuk mengungkapkan tebakannya. Kakek, apa itu Menara Korin? Goku bertanya dengan tajam. Ya, Cici juga terlihat bingung. Guru Roshi melirik beberapa muridnya dan berkata dengan datar, Anda tentu akan mengetahuinya nanti. Masih terlalu dini untuk memberitahumu. Tunggu sampai Anda menyelesaikan magang Anda di masa depan. Sekarang, guru akan mendiskusikan seni bela diri dengan wanita ini. Setelah itu, Tuan Roshi tersenyum meminta maaf kepada Siaya. Siaya mengangkat bahu, menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Kemudian, Master Roshi benar-benar berdiskusi secara serius tentang seni bela diri dengan Blonde Laon, tetapi dia menjadi tidak sabar segera setelahnya, jadi, setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia tidak ingin berbicara lagi, namun meskipun demikian, Tuan Roshi dengan sabar mengobrol dengannya. Adapun Siaya dan yang lainnya, mereka dengan tenang duduk di bawah pohon yang sejuk dan rindang, minum teh, mengobrol, dan sesekali berbicara dengan Cici dan Husky. Tingkah laku mereka seperti anak-anak hedonistik dari orang tua kaya. Sikap Siling Anggun, sesekali menuangkan teh Siaya, dia terlihat sangat berbudaya, sementara Miers hanya dekat dengan Siaya. Mengetahui bahwa Siaya baru saja menyelesaikan pelatihan, Miers menawarkan diri untuk memijat bahu Siaya. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menjadi salah satu ahli super terkuat di alam semesta. Setelah sekian lama, Master Roshi melihat bahwa hari sudah larut, jadi dia mengakhiri percakapannya dengan Blonde Laon dan berencana untuk pergi. Pada saat ini, Siaya tiba-tiba dengan tenang mengarahkan matanya ke arah langit cerah, dan sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk senyuman saat dia berkata, hari ini hari apa? Ada 2 tamu lagi di sini. Hei, apakah ada orang lain yang datang? Apakah mereka bersamamu? Peluncuran pirang tiba-tiba bertanya. Pada saat ini, dia juga merasakan 2 aura yang tidak lemah datang ke arah mereka. Tentu saja, aura ini tidak layak untuk disebutkan padanya, mereka hanya sedikit lebih kuat dari Goku. Tuan Roshi sedikit bingung. Dia menjadi tenang dan merasakan, dan segera menyadari bahwa 2 aura kuat sedang mendekat. Master Roshi terkejut ketika dia merenung, peluncuran ini memiliki persepsi yang kuat. Jika bukan karena pengingatnya, aku bahkan tidak akan tahu ada seseorang yang mendekat. Sambil mendesah pada kemampuan persepsinya yang kuat, dia sekarang lebih yakin bahwa Laon itu kuat. Memang benar, mereka tampaknya sangat kuat. Goku menyeringai kegirangan, tampak bersemangat untuk bertarung. Krilin ragu ketika dia berkata, bagaimana kamu tahu? Apakah ada yang benar-benar mendekat? Cici berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa setelah seni bela diri mencapai tingkat tertentu, Anda dapat merasakan aura orang kuat lainnya. Ini sangat mendalam. Bagaimanapun, saya belum mampu melakukannya. Krilin mengangguk, hanya setengah mengerti. Adapun Husky, dia bahkan lebih bingung. Dia hanya berpikir bahwa orang-orang di sekitarnya semuanya aneh, tetapi mereka tampaknya sangat kuat. Setelah beberapa detik, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup di langit, dan 2 bayangan hitam terlihat terbang dari kejauhan seperti pemandangan sekilas. Setelah beberapa saat, mereka berhenti setinggi lebih dari 10 meter di langit di atas villa. Duo ini terdiri dari orang tinggi dan pendek yang mengenakan pakaian seni bela diri berwarna hijau. Cek-cek, tamu yang jarang sekali, jadi Tien Xinhan dan Chiao Tzu yang datang. Melihat orang-orang yang datang, mata Siaya mau tidak mau berbinar, lalu dia kembali melanjutkan berbicara dan tertawa bersama Siling dan yang lainnya.
Ini keduanya. Melihat dengan jelas kedua orang di langit, Siling merasa sedikit terkejut. Kesannya terhadap Tian Xinhan dan Qiao Tzu tidak terlalu dalam. Dia hanya ingat bahwa kedua orang ini dikalahkan oleh Laon beberapa tahun yang lalu. Siapa sangka mereka justru berinisiatif datang ke rumah mereka sekarang. Kedua orang ini terbang di langit, bisakah manusia terbang? Setelah Krilin menjadi murid Master Rossi, dia bisa dikatakan telah melihat dunia. Dia mengingat kembali dirinya yang bodoh dan naif ketika berada di kuil Orin. Sekarang dia berani mengatakan dengan lantang bahwa dia adalah murid dari sekolah terkenal, tetapi melihat Tian Xinhan dan Qiao Tzu melayang di udara tanpa bantuan peralatan apapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa dunia pencaksilat tidak sesederhana yang ia bayangkan. Goku memandang mereka dengan tatapan serius dan merenung. Kakek berkata sebelumnya, jika Ki dilatih sampai batas tertentu, seseorang bisa terbang di langit. Seni melayang langit, mereka adalah murid sekolah Bangau, kata Guru Rossi dengan suara rendah. Ketika dia melihat dua orang ini melayang di langit, dia memikirkan sekolah Bangau yang dimulai oleh murid juniornya, Guru Sen. Seni melayang langit ini adalah teknik sekolah Bangau. Karena mereka berdua adalah murid Master Mutaito, Master Rossi dan Master Sen adalah rival ketika mereka masih muda. Tidak ada yang mau menyerah pada yang lain. Bahkan setelah mereka berpisah, mereka masing-masing memulai sekolah seni bela diri mereka sendiri, dan mereka juga berkompetisi secara diam-diam. Sekolah Penyu dan sekolah Bangau tidak pernah rukun. Saat Gohan masih hidup, Master Rossi mampu menekan sekolah Bangau, namun setelah Gohan meninggal, dia sendiri tidak dapat menekan Master Sen dan Mercenari Tao. Untungnya, Guru Rossi berpikiran terbuka dan hidup mengasingkan diri di pulau kecil, dan dia tidak peduli dengan penindasan Guru Sen. Sekarang, melihat dua murid muda dan berbakat dari sekolah keren muncul. Guru Rossi dalam hati berpikir, Tuan Sen, orang jahat itu. Murid-murid yang dia terima sebenarnya memiliki kekuatan yang mengesankan. Mereka telah berhasil menguasai seni melayang langit di sekolah Bangau. Jika bukan karena sekolah penyuku sekarang memiliki murid seperti Goku, Chi-Chi, dan Krilin, sekolah itu pasti sudah dikalahkan. Seni melayang langit membutuhkan pemanfaatan Ki tingkat tinggi. Jika kurang kuat maka tidak bisa digunakan, yang menunjukkan bahwa duo yang datang pasti memiliki prestasi yang sangat luar biasa dalam aspek ini. Tian Xinhan dan Qiao Tzu melayang di udara dan dengan angkuh menatap beberapa orang di bawah. Ketika mereka melihat lelaki tua berjanggut abu-abu itu, mulut Tian Xinhan membentuk senyuman jahat. Orang itu adalah Master Rossi yang ingin dia tantang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika tidak jauh dari Master Rossi, siluet wanita berambut pirang yang mengganggunya seperti mimpi buruk memasuki pandangannya. Ekspresi Tian Xinhan tiba-tiba membeku. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia sekilas mengenalinya. Wanita pirang itu adalah orang yang mengalahkannya 8 tahun lalu. Hahaha, jadi dia ada di sini. Selain itu, Anda juga akrab dengan Master Rossi. Tian Xinhan tiba-tiba tertawa dengan arogan. Saat ini dia sudah membatalkan rencananya untuk menantang Master Rossi. Saat ini, hanya ada satu tujuan di hatinya, yaitu mengalahkan Laon dan membalas aib masa lalu. Kalahkan dia, kalahkan dia, kalahkan dia. Teriakan itu bergema jauh di dalam hatinya. Aku akhirnya menemukanmu. Tian Xinhan mendarat di depan peluncuran pirang, dan aura kuat di seluruh tubuhnya meletus, seperti angin kencang dan ombak yang mengamuk. Saat Tian Xinhan mendekat selangkah demi selangkah, angin kencang yang menyapu segala arah tiba-tiba berubah menjadi suara genderang perang yang ditabuh. Ledakan, 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 saraf orang-orang yang hadir tegang. Tidak bagus, murid sekolah Bangau ini sangat kuat. Tuan Rossi terkejut. Perasaan tertekan yang berat membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jika bahkan Master Rossi pun seperti ini, maka Krilin dan Chi-Chi akan merasa lebih sulit untuk menahannya. Wajah mereka pucat karena menahan tekanan yang begitu besar. Di antara murid Master Rossi, hanya Goku yang tetap tenang, tapi ekspresinya sangat serius. Sudut mulut Goku sedikit melengkung, kedua matanya bersinar, dan darah di sekujur tubuhnya mendidih, ingin sekali bertarung. Bab 308, Tantangan Tian Xinhan. Tian Xinhan ini adalah bakat langka, kekuatan pertempurannya telah mencapai 170. Di bawah naungan pohon, si ayah menatap Tian Xinhan dengan heran, berdiri dan memeluk erat pinggang Siling. Jumlahnya hanya 170, dan itu juga hanya mengacu pada bumi. Siling meliriknya dan tersenyum acuh tak acuh. Kekuatan pertempuran kecil Tian Xinhan secara alami tidak berarti apa-apa di mata Siling, tetapi bagi penduduk bumi dengan rata-rata hanya 2 atau 3 poin kekuatan pertempuran, itu dianggap sebagai sesuatu yang menggemparkan. Saya ingin menantang Anda. Di tengah amukan energi, Tian Xinhan tiba sebelum peluncuran pirang. Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin menantangku? Peluncuran pirang mengerutkan kening. Dia tidak ingat Tian Xinhan, baginya, dia hanyalah karakter yang tidak penting. Wajah Tian Xinhan langsung berubah jelek seperti sedang dihina. Di desa pegunungan 8 tahun lalu, aku kalah di tanganmu. Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah berlatih di seluruh dunia untuk menjadi lebih kuat dan kemudian mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Blonde Laon tiba-tiba menyadari dan tertawa terbahak-bahak, rambut emasnya berkibar di udara, benar. Hahaha, jadi kamu bermata 3 dari 8 tahun lalu. Bukannya aku menyombongkan diri, tapi di bumi, tidak ada seorang pun yang menjadi lawanku, apakah kamu ingin mencoba? Suaranya baru saja jatuh ketika ledakan keras terdengar, dan aura yang lebih kuat dari Tian Xinhan tiba-tiba tersapu.
Kamu ingin mengalahkanku hanya dengan mengandalkan kekuatan sekecil itu. Itu masih jauh dari cukup. Arogan, Tian Xinhan mencibir, dan berkata padanya, saya akui kamu sangat kuat. Tampaknya bukan hanya aku yang menjadi lebih kuat beberapa tahun terakhir ini, kamu juga menjadi lebih kuat. Namun, aku pasti akan mengalahkanmu dan menghapus penghinaan ini. Setelah mengatakan itu, ekspresi Tian Xinhan menjadi serius, dan tanpa peringatan apapun, dia menyerang. Dia tiba-tiba menggunakan gerakannya untuk menyerangnya, dan dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Blonde Laun dari jarak beberapa meter dan melancarkan serangan kekerasan yang cepat dan berturut-turut ke arah Blonde Laun. Blonde Laun tidak menyangka bahwa Tian Xinhan akan tiba-tiba menyerangnya tanpa peringatan apapun, menyebabkan dia merasa sedikit marah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk marah. Menghadapi serangan Tian Xinhan, dia dengan tenang bersandar ke samping dan menghindari serangan langsung. Kemudian, dia dengan anggun melompat, dan sebelum Tian Xinhan sempat bereaksi, dia melepaskan tendangan horizontal. Bang! Blonde Laun menendang lengan Tian Xinhan, menghasilkan suara teredam. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari lengannya memaksa Tian Xinhan membungkuk sambil terus mundur beberapa langkah, sebelum menghilangkan kekuatan tersebut. Yang mengejutkan, di bawah kakinya, retakan kecil muncul di tanah. Kekuatan yang luar biasa. Pergelangan tangan Tian Xinhan gemetar kesakitan saat dia merenung, masih belum pulih dari benturan. Saat menyaksikan pertempuran dari samping, wajah Tuan Rossi tenggelam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa gadis bernama Laun sebenarnya lebih kuat dari yang dia kira. Hal ini mengakibatkan pemikiran, generasi baru menggantikan generasi lama, muncul di hatinya, dia, dewa seni bela diri. Adapun Goku yang bersemangat, mengejutkan Krilin, Cici, dan Husky yang bingung, tidak perlu menjelaskan secara detail. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Wajah Tian Xinhan tenggelam, dan dahinya berkeringat seperti peluru seolah menghadapi musuh yang tangguh. Hanya dari pertukaran ini, dia langsung mengerti bahwa dia bukanlah tandingan Blonde Laun. Meskipun hatinya tidak rela, Tian Xinhan tahu bahwa dia harus menggunakan keahlian uniknya, jika tidak, dia mungkin akan kalah dari wanita ini sekali lagi. Dia tidak ingin tersandung dua kali oleh lubang yang sama. Setelah dia selesai berunding, Tian Xinhan melompat mundur beberapa meter dan membuka jarak tertentu dengan Blonde Laun, dan kemudian, dia mengambil pose menyerang. Dia mengepalkan tangannya, sedikit menurunkan tubuhnya dan mengumpulkan kekuatan di tubuhnya, pembuluh darah di tubuhnya bergetar saat dia mengerahkan kekuatan penuhnya. 4 tinju supernatural. Tian Xinhan berteriak keras, dan otot-otot di punggungnya menggeliat seolah-olah ada banyak serangga kecil yang merayap di bawah dagingnya. Huo, otot-otot di punggungnya tiba-tiba berubah bentuk dan dua tangan terulur. Tiba-tiba, dia memiliki 4 lengan, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan besar saat menghadapi musuh. Tetapi ketika seseorang melihat ekspresi garang Tian Xinhan saat ini, dapat dilihat bahwa teknik ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada kekuatan fisik dan semangat. Gerakan apa yang secara tak terduga dapat menciptakan dua anggota tubuh. Melihatnya, mata Goku bersinar, dan dia penuh kegembiraan seolah ingin naik dan bertarung. Master Rossi berkata dengan suara serius, langkah ini disebut 4 tinju supernatural. Ini adalah keterampilan unik dari sekolah seni bela diri kuno di selatan. Saya tidak menyangka murid sekolah bangau ini telah mempelajarinya. Peluncuran berambut pirang tampak sedikit tercengang saat dia menatap kosong. Dia belum pernah melihat gerakan aneh seperti ini sebelumnya. Sebuah pembukaan. Tian Xinhan berteriak keras. Tiba-tiba seperti peluru bermuatan, tubuhnya melesat dan menyerang Blonde Laun dengan keras. Keempat lengannya seperti gurita, fleksibel dan bergelombang, saat mereka melakukan serangan seperti gelombang secepat kilat dan berturut-turut. Pada saat ini, Tian Xinhan telah berubah menjadi seekor citah yang perkasa, dan hanya dalam satu tarikan napas, dia telah menyerang peluncuran pirang beberapa puluh kali. Di depannya, muncul bayangan yang menimbulkan angin puyuh. Serangan Tian Xinhan cepat dan kejam, yang bisa menyebabkan kematian seseorang, tapi Blonde Laun tidak tampak panik seperti yang dia bayangkan, sebaliknya, dia acuh tak acuh dan benar-benar menerima semua serangan gilanya tanpa kesalahan apapun. Bagaimana mungkin jarak antara aku dan wanita ini begitu besar? Saat Tian Xinhan menyerang, dalam hati dia ketakutan. Blonde Laun disusun dengan sempurna di bawah serangan cepatnya, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui saat dia menjelajahi dunia tanpa hambatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tian Shen. Xiao Tzu melihat bahwa Tian Xinhan tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan melawan Blonde Laun, dan mau tidak mau menjadi sedikit cemas. Dia merenungkan apakah dia harus menggunakan kekuatan supernya untuk membantu Tian Xinhan, tetapi pada akhirnya, dia membatalkan rencana yang menggiurkan ini. Di medan perang, ketika Tian Xinhan melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan saat menyerang, dia mulai mengubah strategi serangannya. Dia menurunkan tubuhnya, dengan keempat tangannya siap menyerang. Dodon Rai. Tian Xinhan tiba-tiba berseru. Sinar energi tebal berwarna merah tua secara bersamaan keluar dari keempat ibu jarinya, namun serangan Tian Xinhan tidak berhenti. Detik berikutnya, dia dengan cepat meletakkan dua tangannya di depan dahinya dan dengan keras berteriak, Solar Flare. Hua, cahaya yang menyilaukan bersinar seolah matahari lain muncul di langit. Di bawah cahaya yang menyilaukan ini, kecuali Master Rossi yang tidak terpengaruh karena dia memakai kacamata hitam, Goku, Krilin, Cici, dan Husky mau tidak mau menutup mata mereka. Ah, apa-apaan ini? Mataku sakit. Saya tidak bisa melihat apapun. Untuk sesaat, berbagai teriakan kejutan terdengar.
Anak yang sangat kuat, dan gerakan yang aneh. Dari awal hingga akhir, Master Rossi menyaksikan pertarungan keduanya. Ketika dia melihat gerakan Tian Xinhan yang beragam dan rumit, dia tentu saja terkejut, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah gadis bernama Laon. Dia melihat Laon tidak bergerak sedikit pun, dan bahkan matanya terpejam saat dia melawan Tian Xinhan. Ledakan, Tian Xinhan dan peluncuran pirang saling meninju, dan dengan kedua tinju sebagai pusatnya, tornado berbentuk cincin menyebar ke segala arah. Tubuh blonde Laon berdiri tegak tanpa bergerak, sementara Tian Xinhan dipukul dengan keras hingga terbang lebih dari selusin meter oleh pukulan kuat tersebut, terbanting ke dinding di satu sisi. Dengan suara gemuruh yang keras, dinding granit itu roboh dan pecah menjadi pecahan batu kecil. Sekujur tubuh Tian Xinhan terasa pegal saat ia berusaha keluar dari tumpukan puing. Tianxin, Xiao Tzu tampak gelisah saat dia dengan cemas terbang ke arah Tian Xinhan. Brengsek, Tian Xinhan meninju tangannya ke tanah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa mengalahkan blonde Laon, tapi dia tidak mau. Dia belum pernah begitu tidak berdaya selama bertahun-tahun sejak dia meninggalkan sekolah masternya untuk berlatih dengan keras. Setelah 8 tahun pelatihan, bukan saja dia tidak bisa mengalahkannya, malah kesenjangannya semakin besar. Sangat kuat, mata Goku bersinar saat dia menatap mereka. Meskipun tidak terlalu banyak gerakan yang dilakukan dalam pertarungan mereka, dengan Tian Xinhan yang pada akhirnya dikalahkan dengan mudah, dampak pertarungan brilian tersebut terhadap Goku sangat besar. Samar-samar, dia bisa merasakan pesona pertempuran itu. Cici berkata, Goku, apakah kamu baru saja melihat dengan jelas gerakan mereka? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Goku menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jika mata tidak bagus, gunakan hati untuk merasakan. Ini yang kakekku katakan sebelumnya, tapi itu terlalu cepat, jadi, aku hanya bisa merasakan sedikit saja. Krilin terkejut ketika dia berseru, mereka semua sangat kuat. Yang kuat di sini bukan hanya Tian Xinhan dari sekolah Bangau dan gadis pirang, Laon, tapi bahkan teman muridku, Goku, juga sangat kuat. Melalui pertarungan singkat ini, Krilin secara mengejutkan menemukan bahwa dibandingkan dengan mereka, jalan yang harus dia dan Cici masih panjang. Batuk, batuk, sekarang Anda tahu bahwa selalu ada langit di balik langit. Setelah kembali, Anda harus berlatih dengan benar. Murid sekolah penyu tidak kalah dengan murid sekolah Bangau, dan kamu juga bisa mencapai level mereka. Guru Rossi melihat murid-muridnya terkejut, dan pada waktu yang tepat, dia mengucapkan kata-kata yang memberi semangat. Ya, Tuan Rossi, mengerti. Goku dan yang lainnya mengangguk dengan cepat. Kejutan yang ditimbulkan oleh pertarungan Tian Xinhan dan blonde Laon sangat besar, memperluas wawasan mereka. Goku sedang menatap Tian Xinhan, saat dia dalam hati menyemangati dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi kuat. Xiao Tzu, ayo pergi. Wajah Tian Xinhan terlihat tenang dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan dia juga tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Xiao Tzu mengangguk, membantu Tian Xinhan berdiri dan pergi bersamanya. Melihat sosok kedua murid sekolah Bangau yang sedang surut, Guru Rossi menyesuaikan kacamata hitamnya dan berpikir dalam hati, Guru Sen mempunyai keberuntungan. Jika kedua bibit ini berjalan di jalur yang benar, mereka pasti akan menjadi seniman bela diri yang hebat. Kemudian dia melihat ke arah Goku, yang penuh semangat juang dan merenung, namun, anak ini Goku tidak akan kalah dari mereka sama sekali. Setelah episode kecil itu, Guru Rossi juga membawa serta murid-muridnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Siaya dan yang lainnya. Siaya tidak mendesak mereka untuk tinggal dan melihat mereka pergi. Sedangkan untuk blonde Laon, dia memandang Husky dari sudut pandang baru, mungkin karena hobi dan penampilan mereka yang mirip. Dalam beberapa hari berikutnya, hari-hari Siaya berlalu dengan tenang. Kadang-kadang, dia akan menghubungi planet Hongshan, sementara biasanya dia akan mempertahankan mode Super Saiyan kekuatan penuh untuk memahami metode menerobos alam Super Saiyan. Sebulan berlalu, suatu hari, Tian Xinhan dan Xiao Tzu datang lagi. Bab 309, Bintang GT Besar. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang kalau kamu bukan tandinganku, jadi jangan datang mencari masalah. Ketika dia melihat Tian Xinhan dan Xiao Tzu datang lagi, blonde Laon menjadi kesal dan berbicara dengan tidak sabar. Hari ini, aku di sini bukan untuk mencarimu. Tian Xinhan menatap tajam ke arah peluncuran pirang sebelum dia menuju ke arah Siaya dan berkata, Tuan, terimalah kami sebagai murid Anda dan ajari kami seni bela diri. Hah, kamu ingin aku menerimamu sebagai murid? Siaya merasa itu sedikit menggelikan, tapi dia memandang mereka dengan penuh minat. Ya, Tian Xinhan berkata dengan tegas. Master Rossi dan yang lainnya mungkin tidak mengetahui dan berpikir bahwa Siaya hanyalah anak manja dari keluarga kaya karena dia tidak pernah memperlihatkan kekuatannya di depan mereka, tetapi Tian Xinhan tahu bahwa dia lebih kuat daripada peluncuran pirang. 8 tahun yang lalu, Siaya memberikan beberapa nasihat kepadanya yang menyelamatkannya dari banyak jalan memutar. Jika dia mau menerimaku sebagai murid, aku pasti bisa menjadi lebih kuat, pikir Tian Xinhan dengan ekspresi serius. Siaya tiba-tiba melihat Tian Xinhan dengan cara baru. Dia menyentuh dagunya dan memikirkannya sejenak dan berkata, saya dapat menerima kalian berdua sebagai murid saya, tetapi murid tidak diterima begitu saja. Anda perlu menyelesaikan beberapa uji coba. Setelah kamu lulus, aku akan menerimamu sebagai muridku. Dalam karya aslinya, hasrat Tian Xinhan untuk berlatih seni bela diri terlihat jelas bagi semua orang. Bisa dibilang dia adalah ahli bela diri yang lebih rajin dibandingkan Goku.
Dia tidak bersenang-senang dalam hidup dan dengan sepenuh hati bertekad untuk berlatih. Dia tidak meninggalkan seni bela diri di tahap akhir seperti Krilin dan Yamcha, fokus pada kehidupan biasa. Sebaliknya, dia terus bergerak maju, dengan satu tekad bercita-cita untuk melampaui Goku. Tetapi karena Goku memiliki garis keturunan Saiyan, jarak di antara mereka malah menjadi semakin besar, sehingga dia perlahan-lahan terkubur dalam bab zaman. Tien Xinhan memang menyedihkan, tapi semangatnya mengagumkan. Dia masih seorang pejuang yang kuat dan memiliki pesona yang unik. Siaya tiba-tiba teringat bahwa Tien Xinhan ini tampaknya bukan penduduk bumi murni, melainkan keturunan bibrida dari manusia bermata tiga dan penduduk bumi. Tien Xinhan layak untuk dilatih. Melihat kegigihannya, akan lebih baik untuk mewujudkan mimpinya menjadi ahli yang kuat dalam ruang waktu ini. Dibandingkan dengan Krilin dan yang lainnya, Siaya menganggap betapa Tien Xinhan lebih enak dipandang. Meskipun Tien Xinhan saat ini belum menyingkirkan kejahatannya, tapi terus kenapa? Orang saya bukanlah orang yang murni dan baik hati. Siaya mengulurkan jarinya ke arah Tien Xinhan dan menyatakan isi persidangan, di tanah suci Korin yang jauh, ada menara dewa yang menjulang tinggi. Uji coba pertamaku untukmu adalah memanjat menara Korin dan mendapatkan persetujuan dari Immortal Korin di sana. Tentu saja hal ini tidak sulit bagi Anda. Bagian tersulitnya adalah ujian jiwa. Ya, Tien Xinhan menyetujui dengan suara lantang. Dia telah mendengar gurunya, Master Sen, menyebutkan tanah suci Korin, dan setelah mendengarnya lagi dari Siaya, dia agak penasaran tentangnya. Uji coba kedua, Siaya kembali mengulurkan satu jarinya dan berkata, setelah 6 bulan, turnamen seni bela diri dunia akan diadakan, saya ingin Anda mengambil bagian di dalamnya dan mendapatkan kejuaraan. Setelah kamu menyelesaikan 2 ujian ini, aku berjanji akan menerimamu sebagai muridku. Tentu, itu kesepakatan. Saya pasti akan menyelesaikan uji coba Anda. Tien Xinhan tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Masih ada 6 bulan lagi sebelum dimulainya turnamen seni bela diri dunia, jadi dia bermaksud pergi ke tanah suci Korin terlebih dahulu dan menantang menara Korin. Dia membungkuk pada Siaya dan yang lainnya dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Tien Xinhan dan Qiao Tzu berangkat lagi dan menuju tanah suci Korin. Jika saya mulai melatih Tien Xinhan dari tahap ini, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi ahli yang tiada taranya di masa depan, dan juga garis keturunan Tien Xinhan adalah orang bermata tiga, jadi, mungkin setelah dia menjadi kuat sampai level tertentu, sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi. Masa depan bukanlah panggung untuk Goku saja. Apakah kamu naga atau serangga? Itu tergantung pilihanmu, Siaya terkekeh. Pada saat yang sama, jauh di luar angkasa, sebuah area yang tersembunyi oleh nebula. Hanya sedikit bintang yang berkelap-kelip dari waktu ke waktu, dan di lingkungan gelap yang dipenuhi puing-puing nebular, bintang-bintang itu seperti lampu terang, membuatnya sangat terlihat jelas. Tetapi jika dilihat dari jarak dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah pesawat luar angkasa kokoh berwarna zamrud yang seperti balon tergencet. Pesawat luar angkasa ini tersebar dan teratur seolah-olah sedang mengangkut barang ke suatu tempat dengan gaya operasi tertentu. Terletak di sisi bintang raksasa, raksasa berwarna keperakan dan hijau zamrud dengan tenang beristirahat di langit berbintang yang tenang. Ukurannya sangat besar, dan dari jauh tampak seperti bintang yang seluruhnya terbuat dari logam. Menghadap satu sisi bintang, ia disinai oleh cahaya, memancarkan cahaya hijau. Siu, sebuah pesawat luar angkasa yang kokoh terbang ke depan planet logam dan kemudian memasukinya. Di dalam planet logam, lampu warna-warni menyala terus-menerus. Di area inti, di planet logam, terdapat bangunan-bangunan saling bersilangan yang tidak terlihat jelas berserakan dan padat seperti sarang, saat pesawat ruang angkasa kecil bergerak dengan tertib. Tuan Manuel, orang-orang Saiyan itu menolak kesepakatan kami dan tidak mau memberikan darah mereka untuk penelitian kami. Suatu bentuk kehidupan setengah bio dan setengah mekanis tiba di hadapan seorang pria dan melaporkan. Manuel mencibir dan berkata, monyet liar ini sangat berhati-hati. Tuan, wilayah operasi Saiyan selalu berada di dekat planet Bakuf, jadi bagaimana kalau kita mengirim beberapa bio warrior untuk menangkap beberapa Saiyan hidup-hidup? Tidak dibutuhkan. Ras Saiyan hanyalah ras yang sedikit lebih kuat dari bentuk kehidupan biasa. Mereka benar-benar mengira mereka adalah ras pertarungan. Tetapi saya mendengar rumor dari wilayah timur bahwa orang saya di planet Hongshan cukup kuat, kata makhluk setengah bio dan setengah mekanis itu. Kuat, mungkin mereka sedang meniup trompetnya sendiri. Mon, Anda pernah ke planet Hongshan, berapa kekuatan pertempuran mereka yang terdeteksi oleh detektor? Apakah mereka sudah mencapai standar eksperimen? Di permukaan, kepergian Monde ke planet Hongshan adalah untuk menukar darah dengan mereka, dan tujuan lainnya adalah menyelidiki mereka secara diam-diam untuk melihat apakah mereka memenuhi kriteria eksperimen. Makhluk hidup bernama Mon ragu-ragu sejenak dan berkata, Saiyan di planet Hongshan umumnya memiliki sekitar 3.000 kekuatan pertempuran, dan ada beberapa yang kuat yang telah mencapai 5.000. Apakah itu semuanya? Hal ini serupa dengan informasi yang dikumpulkan dari wilayah utara. Lupakan saja, tidak perlu lagi memperhatikan orang-orang Saiyan ini. Dipahami, makhluk hidup bernama Mon merespons, dan kemudian melanjutkan melaporkan materi yang dikumpulkan dari planet Baher. Itu adalah pesawat luar angkasa Big GT Star yang ditemukan 6 tahun lalu. Itu adalah mayat yang memiliki tubuh lengkap tetapi tidak memiliki tengkorak. Eksperimen menunjukkan bahwa tingkat energi makhluk hidup ini jauh melampaui imajinasi sebelum kematiannya. Kami telah memperoleh hasil analisis awal dari komposisi makhluk aneh itu.
Sulit dipercaya bahwa ada makhluk hidup yang begitu kuat di alam semesta. Jika struktur ototnya diintegrasikan ke dalam metal Saibamen baru, kita pasti bisa menghasilkan prajurit yang lebih kuat. Berapa jumlah awalnya? Silakan lihat, Tuan. Mon tertawa, dan tiba-tiba di sampingnya, sebuah layar besar muncul di kehampaan. Di dalam layar, wadah budidaya berbentuk bola disusun secara seragam, satu horizontal dan satu vertikal, jumlah mereka yang besar sangat mempesona. Masing-masing wadah memiliki setengah bio-bio dan setengah mesin metal Saibamen berwarna hijau zamrud. Mereka dibenamkan dalam larutan, dan ada banyak kabel berbentuk tabung tipis yang terhubung ke otot mereka. Sebanyak 10.081 Saibamen tingkat dasar sedang dibiarkan di dalam. Begini, Pak Manuel, sungguh sulit dipercaya bahwa metal Saibamen setengah jadi ini telah mencapai 1,2 juta intensitas energi, dan masih terus meningkat. Saat ini, seluruh Big GT Star memberikan energi kepada mereka. Bagus, bagus, lanjutkan produksinya, dan ketika metal Saibamen selesai terbentuk, seluruh alam semesta akan menjadi milik Big GT Star kita. Manuel tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan mereka, orang saya, yang memiliki kekuatan pertempuran kurang dari 10.000, tidaklah signifikan. Manuel memandang ke langit berbintang yang dalam. Dia menantikan hari-hari ketika seluruh alam semesta akan jatuh ke tangan peradaban Big GT Star. Bab 310, Turnamen Seni Bela Diri Dunia. Sementara itu, di sebuah planet jauh di area utara, seorang pria berpakaian pendekar pedang sedang duduk tegak di atas batu. Dia memeluk lututnya, dengan pedang panjang diikatkan di punggungnya. Dia adalah salah satu dari 3 rekan Zangya yang datang ke area utara untuk menemukan tempat tersegel Bos Bojack, pendekar Kogu. Dia sudah berada di wilayah utara selama beberapa waktu. Dengan kekuatannya yang dahsyat, dia telah melakukan perjalanan ke banyak planet. Bahkan Abo dan Kado, yang memimpin mantan pasukan Frieza, menyerah padanya di hadapan kekuatan superiornya dan tidak berani menyinggung perasaannya. Namun bahkan setelah sekian lama berlalu, dia belum menemukan petunjuk tentang tempat di mana Bos Bojack disegel, membuatnya sangat kecewa. Bujin, aku masih belum menemukan petunjuk apapun tentang bos di sisi ini. Kogu menghubungi temannya dengan komunikator. Saya juga sama di sini, saya sudah menjungkir balikkan wilayah barat, tapi masih belum ada hasil. Saya baru saja menghubungi Bido, dan tidak ada petunjuk di area selatan juga. Bujin berkomunikasi kembali. Apakah kita melihat ke arah yang salah? Kogu bertanya. Apa? Bujin bertanya. Kogu memberikan dugaannya, setelah bos terluka parah, dia disegel oleh upaya gabungan dari 4 kais. Dengan sifatnya, jika mereka berniat memilih tempat untuk menyegelnya, aku khawatir mereka tidak akan memilih lokasi di 4 area. Penyimpangan posisi merugikan keempat Kai untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka. Memang benar, keempat Kai mengerahkan upaya penuh mereka pada planet Kai di wilayah yang mereka kelola sendiri, dan pembangunan segelnya memerlukan kekuatan yang seimbang, oleh karena itu, lokasi di mana Bojack disegel tidak akan terlalu jauh dari planet 4 Kais. Artinya, tempat di mana bos disegel mungkin berada pada jarak yang sama dari 4 area. Dekat pusat galaksi, Kogu menceritakan spekulasinya kepada rekan-rekannya, jadi kita harus memusatkan perhatian kita pada pusat galaksi, terutama di dekat sarang organisasi patroli galaksi. Benar, pasti seperti itu. Bujin dan Bido merespons satu demi satu. Hei, sudah beberapa tahun sejak Zangya menghubungi kami. Kemana dia pergi? Orang kekar berjanggut, Bido, berkata dengan suara serak. Entahlah, mungkin dia sedang bermain-main di suatu tempat, atau sedang mengobati lukanya. Dia baru saja bangun, mungkin dia belum pulih sepenuhnya. Bido mengumpat dengan marah, kita harus memberinya ceramah yang bagus saat kita bertemu lagi nanti. Setelah mereka sepakat, mereka tidak lagi peduli pada Zangya dan masing-masing bergegas menuju pusat galaksi. Mereka tidak tahu bahwa Zangya mereka hidup sebagai tahanan di planet Hongshan saat ini. Wilayah utara, bumi, 6 bulan berlalu dengan cepat, dan hari turnamen seni bela diri dunia ke-21 sudah dekat. Selama 6 bulan ini, Goku dan Krilin, di bawah bimbingan Master Roshi, terus mengirimkan susu dan membajak tanah di sekitar kota dengan tangan kosong. Karena dasar-dasar mereka kuat, yang kemudian dibaptis oleh konsep seni bela diri Master Roshi yang sederhana dan mudah dipahami, kekuatan mereka meningkat secara tidak terasa, terutama Goku, kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan 6 bulan lalu. Dan bahkan Cici yang halus menjadi lebih kuat karena pelatihan selama ini. Pada tes berikutnya, Master Roshi menunjuk ke sebuah batu besar seukuran bukit kecil dan menyuruh mereka mendorongnya. Hasilnya adalah Goku melangkah maju dan menyelesaikannya dengan mudah, dan Krilin, setelah mencoba yang terbaik, nyaris tidak menyelesaikannya. Meskipun Cici tidak harus mendorong batu besar, persyaratan tesnya adalah tes ketangkasan terpisah yang dilakukan oleh Master Roshi. Guru Roshi merasa puas dengan hasil tes beberapa muridnya. Dia mengangguk dan merenung, Goku adalah monster, dan terlebih lagi, menurutku Krilin tidak akan benar-benar menyelesaikan tujuannya. Master Roshi juga sangat puas dengan Cici, dia merenung, keterampilan murid perempuan ini telah berkembang sepenuhnya dan kekuatannya secara keseluruhan berada di atas Krilin. Jika dia memiliki detektor energi, dia akan mengetahui bahwa kekuatan pertempuran Goku saat ini telah mencapai 185, dan Krilin dan Cici masing-masing adalah 110 dan 120. Tanggal turnamen seni bela diri dunia semakin dekat. Kame House, Goku dan Krilin mengenakan setelan yang didapat Master Roshi entah dari mana.
Cici juga mengenakan setelan wanita, dan di bawah pimpinan Master Rossi, mereka semua naik pesawat dan dengan anggun bergegas menuju lokasi turnamen seni bela diri. Di sisi lain, bagaimana mungkin Xiaya bisa absen dari acara menarik seperti turnamen seni bela diri dunia? Beberapa hari sebelum dimulainya turnamen, Xiaya menutup gerbang villa dan membawa serta Siling dan Miers, saat mereka bergegas menuju tempat turnamen seni bela diri. Peluncuran berambut biru membuka payung dan pergi bersama mereka. Dalam perjalanan, Miers bertanya dengan penuh semangat, Xiaya, apa yang menarik dari melihat persaingan antara manusia lemah ini? Bagaimana kalau kita juga berpartisipasi? Xiaya buru-buru menghentikannya, jangan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku bahkan tidak membiarkan Laon berpartisipasi di dalamnya, jadi bagaimana aku bisa mengizinkanmu? Jika kami tidak berpartisipasi, lalu mengapa kami pergi ke sana? Miers bertanya sambil mengerutkan bibirnya. Peluncuran berambut biru, yang sedang memegang payung, berkata sambil tersenyum saat angin sepoi-sepoi membuat gaunnya berkibar, karena kali ini, Tian Xinhan juga akan berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri dunia, dan ini adalah ujian kedua yang diberikan Xiaya, dia. Jadi, kamu benar-benar ingin menerima si bermata tiga itu sebagai muridmu? Mata Miers berkedip saat dia bertanya. Xiaya tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Dedikasi Tian Xinhan terhadap pelatihan lebih kuat dari Anda. Jika bukan karena garis keturunan sayanmu, mungkin kekuatanmu akan lebih buruk dari dia. Miers tidak yakin dan menjawab, aku tidak sebaik anak bermata tiga itu. Aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Mereka menaiki pesawat pribadi dengan berisik, dan Xiaya duduk di kabin pilot untuk mengemudikannya. Menarik juga untuk sesekali menggunakan mesin berteknologi tinggi. Di bangunan setengah bola di puncak menara Korin, Tian Xinhan berlatih dengan giat, keringat menetes di sepanjang ototnya yang tegang dan jatuh ke tanah. Korin sedang duduk di sampingnya, memegang teko dan dengan santai mengisi cangkir tehnya dengan teh. Dia berbalik, menatap ke arah duo yang berlatih keras di depannya dan mengangguk sedikit. Korin merenung, meskipun mereka berdua masih bersifat gelap dan kejam, sifat gelap mereka telah jauh melemah dibandingkan ketika mereka pertama kali datang ke sini, dan semangat seni bela diri mereka secara bertahap mulai bangkit. Tian Xinhan, Xiao Tzu, hari turnamen seni bela diri sudah dekat, jadi kalian bisa turun sekarang. Korin tiba di depan kedua orang itu dan berkata, terima kasih atas pengingatmu, Immortal Korin, kata Tian Xinhan dan Xiao Tzu secara bersamaan. Tian Xinhan bertanya, Immortal Korin, seberapa jauh kekuatan kita saat ini tertinggal dari Laon? Korin tertawa terbahak-bahak. Dia menyesap air hangat, menyipitkan matanya dan berkata, itu tidak bisa dibandingkan. Setidaknya, sejauh ini, Laon merupakan manusia terkuat di muka bumi. Kesenjangan antara kalian masih sangat besar. Setelah berlatih selama 2 atau 3 tahun lagi, mungkin Anda bisa menyusulnya. Apakah ini sangat besar? Tian Xinhan memasang ekspresi tegang. Korin menggelengkan kepalanya dan menyemangati, perbedaannya memang besar, tapi Anda tidak perlu takut. Dengan situasi Anda saat ini, jika Anda terus bekerja keras, hanya masalah waktu sebelum Anda melampaui peluncuran, dan mungkin, Anda juga dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mengatakan itu, Korin mengangkat kepalanya, menatap lebih tinggi ke langit, sambil merenung, apakah dua orang di lookout juga memperhatikan alam fana saat ini? Aku akan terus bekerja keras. Tian Xinhan berpikir sejenak dan menghela nafas. Korin mengangguk puas dan menasihati, hehe, Laon hanya bertahan di sini selama beberapa tahun. Pertumbuhannya yang terakhir ditunjukkan oleh Tuan Xiaya. Jika Anda bisa berlatih di bawah bimbingan Tuan Xiaya, Anda pasti akan menjadi lebih kuat. Tian Xinhan terkejut setelah mendengarkan, tapi dia juga memahami alasannya di dalam hatinya, bahkan Immortal Korin sangat menghargainya. Sepertinya pilihanku memang tidak salah. Tian Xinhan tahu bahwa Xiaya benar-benar ahli yang luar biasa, tetapi dia tidak mengira Xiaya akan mengambil peluncuran. Benar, aku akan memberi kalian berdua 2 nimbus terbang hitam, yang bisa mengirim kalian langsung ke tempat turnamen seni bela diri dunia. Korin memberi isyarat dengan tongkatnya, dan tak lama kemudian, 2 awan hitam melayang dari suatu tempat yang jauh. Mereka berbeda dari Flying Nimbus milik Goku. Nimbus terbang hitam tidak memiliki persyaratan apapun terhadap jiwa pengendaranya. Kamu harus segera berangkat, kata Korin. Kalau begitu, Korin abadi, selamat tinggal. Berhati-hatilah di jalan. Tian Xinhan dan Xiao Tzu menaiki setiap Black Flying Nimbus, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Korin, mereka langsung terbang menuju tempat turnamen seni bela diri dunia. Tempat turnamen seni bela diri dunia berada di belahan bumi selatan, dan terlalu memakan waktu untuk langsung menuju ke sana melalui pesawat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.